Hello everyone, welcome back to FPLS 3 Bola Weekly Video ke Game Week 24 dan 25, di mana hari ini kita kedatangan tamu spesial. Welcome Bro Mantra FPL. Halo guys, What's up? Apa terima kabar? kasih banyak udah ngundang gue ke channel kalian ya, dan I'm looking forward to doing this. Kabar gue baik ya, semoga kalian semua sehat-sehat semua. Bagus. Sehat, Ray. Sehat. So excited for this content gue, bener-bener excited banget. Karena biasanya ngomong sendiri, sehat-sehat, walaupun nggak punya gondoan masih hidup. Ya sekarang kita udah banyak derita juga nih. Gue punya Gundogan tapi nggak akan double ya, kemarin press con punya Bernie nggak double. Kalau Sterling malam ini hat trick, gue kelihatan jadi genius banget. Tahu-tahu dia kena rotasi, nah itu yang paling parah. Nih ya, gue kasih tahu, kalau Sterling hat trick di antara kita berempat di admin S3 Bola, lowest itu bakal jadi gue 90 points jadi lowest. Ya. Okay. Karena Zul jadi naik jadinya. Anyway, itu guys dari Mantra. Apa aja yang akan kita obrolin nih sama Mantra di episode sekarang? Kita akan ada chip strategi. Ini khusus kenapa? Karena kita akan menghadapi Game Week 25 yang kita tahu ada double dan 26 yang akan kemungkinan besar banyak double game week ya, karena perpindahan match dari 29 ya. Lalu kita juga akan ada captaincy option, kita akan coba bahas. Dan juga planning untuk ke Game Week 25. Nah, langsung aja kita ada announcement dulu sebelumnya, di mana tadi udah sempat gue mention juga. Ini adalah jadwal dari Ben Krelin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu juga bisa follow @benkrelin. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Ya, terutama ini yang emas ya, warna emas coklat tua gitu. Itu very likely double game week karena perpindahan dari game week 29. Tapi ada juga beberapa yang possible atau likely sekitar 70%, 85% itu karena memang lagi punya utang waktu itu ya. Jadi emang mau nggak mau harus dimasukin di game week tersebut gitu. Kalau nggak season mundur. Cuman tadi sempat mention juga ya, kalau ini sampai game week 26 nggak jadi double gimana nih? Udah terlambat, udah dipencet wildcard-nya. Udah pencet wildcard ya? Nah, jadi sih kayaknya sih. Tapi kemungkinan apa Pen? Kalau misalnya sampai 26 gaji double game week itu kemungkinannya apa? Ya seasonnya mundur, berarti beresnya kan game week 38 tuh harusnya sekitar bulan Mei ya, mundur jadi ke Juni kali, tapi harusnya enggak karena kan masih ada utang euro dan masih ada international break segala macam ya. Ada euro, jadi nggak mungkin mundur ya. Dan kayaknya kalau kita pertimbangkan zaman COVID juga, kayaknya kalau misalnya semua tim lagi healthy, nggak ada masalah, sepertinya to their benefit kalau mereka cepet-cepet selesaikan apa yang mereka bisa mainkan. I see. Kalau menurut gua. Plus itu nggak bisa geser lagi. Sekarang lo mau geser ke 27 nggak bisa. Karena 27 pun double game week. Cuma kecil double game week kayak 25. 28 pun bisa double game week. Jadi ini 25 sampai 29 tuh ya double blank. Jadi berturut-turut 5 game week berturut-turut. Oke deh kalau begitu. Kita langsung aja bahas nih chip strategi. Kenapa? Karena banyak banget majority lah ya manajer FPL sekarang mau menggunakan wildcard plus bench boost atau misalnya pakai free hit-nya gitu kan. Nah, ini mau coba kita bedah nih. Kita pengen dengar dulu dari collab kita dari Bro Ray. Gimana nih? Chip strategi. Oke, pertama untuk chip strategi, kalau gue ngelihatnya, gue akan pertama back to the future dulu. Ini banyak analogi dalam film-film ini ya, ada Avengers. Nanti gue jelasin. Tapi pertama kita ke masa depan dulu ya. Lihat dulu di Blind Game Week 29. Pertama, kita masih punya free hit atau enggak? Kita mau gunakan free hitnya atau enggak? Itu pertama yang mesti kita tanyakan ya. Jadinya kalau kita nggak mau pakai free hit, nah tim-tim yang atau udah nggak punya, tim-tim yang di sebelah kanan ini Brighton, Fulham, West Ham, Spurs, Newcastle, Leeds, Arsenal, Aston Villa, mereka di 29 nggak blank. Tapi ada 2 tim ya, ini Spurs sama Aston Villa yang kemungkinan akan ditambah ke game week itu ya. Yang udah pasti yang 6 tim pertama di kiri. Ini kalau jawaban kita mau pakai free hit ya, kita bisa membuat dream team kita, The Avengers ya. Kita masih bisa buat Avengers FPL kita nih lebih bebas ya, lebih bebas karena kita nggak mau pakai karena kita mau pakai free hit chip ya di game week 29 ya.
Tapi ingat juga ada juga yang nggak tulis ini, ingat juga ada blank game week 33, yaitu utangnya Carabao Cup ya. Ya, betul. Jadi Spurs, City, Southampton dan Fulham ya. Iya, betul. Oke, Spurs, City blank ya, mesti diingat di situ ya. Lalu sekarang kalau kita udah decide tentang free hit, kita bisa mundur ke game 26. Nah di game 26 ini ada juga yang misalnya tergantung dari posisi tim kita masing-masing. Ada juga sebenarnya tim kita yang mungkin udah punya banyak aset yang nggak akan blank di 29. Ini strategi yang mungkin beda ya. Banyak orang yang mungkin mengira wildcard, tapi mungkin juga kita bisa free hit di game week 26 ya, untuk attack double game week. Ya kalau memang timnya banyak yang nggak blank kelihatannya di 29, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Itu salah satu strategi juga. Lanjut ada strategi lagi, yaitu wildcard apa nggak wildcard ya. Taunya gimana? Mungkin kita harus pertama bandingkan dulu. Kita buat aja coba tim wildcard, tim Avengers ini ya, kita buat aja tim yang kita mau ya, dream team kita yang kita mau di game 26, lalu bandingin dengan tim kita sekarang gitu ya. Apakah tim ini jauh berbeda atau cuma hanya 2-3 transfer aja yang membedakan tim ini dengan tim double game week yang kita mau untuk game 26. Nah itu buat gue mungkin jadi salah satu indikator apakah kita menggunakan wildcard apa enggak. Itu pertama. Nah banyak juga ternyata ya dari tim teman-teman di mini league yang ternyata bilang kayaknya tim gue udah banyak yang double di 26. Walaupun double-nya belum tentu bagus semua jadwalnya ya. Kan ada yang punya Burnley contohnya ya. Nanti kita bahas juga di fixtures untuk double game. Ya terakhir untuk chip yang bisa digunakan terakhir yaitu bench boost atau triple captain. Jadi kalau kita mau gunakan bench boost atau triple captain, pastinya kita harus wildcard di game week sebelumnya ya, di game atau gunakan chip lain di game week sebelumnya ya, mau itu wildcard misalnya ya. Menurut gue kalau mau menggunakan bench boost di 26, wildcard itu menurut gue harus digunakan. Wajib ya, satu paket soalnya. Kayaknya begitu karena ya balik lagi ke posisi tim kita masing-masing. Kalau memang kalian udah cukup beruntung dengan punya tim yang tanpa wildcard udah bisa bench boost 26, ya mungkin minimum chance, tapi bisa aja yang ada ya mungkin kalian nggak perlu wildcard, tapi kayaknya mungkin di posisi yang mau take advantage benar-benar untuk bench boost chipnya, kombinasinya oleh wildcard ya di game week 25. Dan kalau untuk triple captain kayaknya pilih aja double game week player yang punya good double fixtures. Dan menurut gue seperti rotasi atau apa ya itu mesti sedikit dipikirkan juga ya. Iya betul. Nah, kita kan udah ngalamin 19 ya, di mana ya kita tahu lah ada pemain yang main cuma satu game dari dua game week ya. Iya. Oke, tolong lanjut Tony. Nah sekarang ini mengenai double, kita sekarang spesifik di double game week 26 ya, karena double game week 26 ini yang kita fokusin karena itu double game week yang besar, lebih besar dari 25 ya. Jadi ini pros and cons menggunakan chips ini di double game week 26. Kalau kita menggunakan free hit di 26, yang biru ini adalah pro, yang merah ini adalah kontranya ya. Menurut gua kalau itu kita gunakan free hit di 26 bagus karena kita bisa memiliki 11 good double game week players. Menurut kita ya, good itu kan relatif ya. Iya betul. Dan kita akan masih punya wildcard. Kalau masih punya ya, gue assume masih ada wildcard yang keduanya. Itu salah satu kedua plus points-nya menurut gue menggunakan free hit di 26. Tapi cons-nya itu kita nggak bisa menggunakan chip lain ya, bench boost atau triple captain di game week yang sama. Ya, itu negatifnya. Sudah rules-nya ya? Iya, itu memang udah hanya bisa satu chip dalam satu game week ya. Dan negatifnya lagi kayaknya di 29 sama 233-nya bakal di 29 sama 33-nya bakal ribet karena punya free hit. Ya. Apa itu juga mesti kita buat keputusan ya. Contoh kayak ada yang menggunakan wildcard di 18 ya di sebelum double game week dan memiliki hasil-hasil yang bagus sampai sekarang, dan mungkin akan mengalami masalah lain di game-game ke depannya. Tapi ya itu ada yang orang yang mau memandangnya kita atasi dulu masalah yang ada di depan mata, yang lain belakangan. Ya, itu ada juga ya. Jadi banyak sering ditanya juga kapan tepatnya digunakan. Sebenarnya itu jawaban yang paling sulit ya. Balik lagi ke tim kita masing-masing. Mungkin nanti akan gue bahas itu. Ya. Nah, sekarang lanjut, kalau kita wildcard di 26, bagusnya kita akan fix current problems. Masalah kita tim yang ada di tim kita sekarang, dan juga kita juga bisa mendapatkan 11 good double game week players ya dari pandangan kita sendiri. Lalu
minusnya jelas kita udah nggak punya wildcard lagi sampai akhir musim. Dan cukup penting ya, chip wildcard ini chip yang paling powerful di FPL. Betul, setuju. Ya. Dan juga kita sama kembali yang tadi, kita nggak bisa menggunakan 2 chip di dalam satu game week. Jadi nggak bisa bench boost, nggak bisa kombinasi sama bench boost, dan nggak bisa triple captain kalau kita wildcardnya di 26. Tapi mungkin lebih safe ya, Tony. Ada satu advantage yang gue nggak tulis di sini ya. Kita mungkin udah tahu jadwal yang fix di 26 kalau kita wildcard di 26. Ya. Satu lagi advantage-nya. Satu advantage lagi adalah lu bisa menghindari benching headache gak sih? Lu bisa wildcard di 26, lu taruh aja kiper cadangan, taruh back 5 cadangan. Ya. Jadi lu gak akan pusing lagi, aduh poin gua ada di bench karena lu wildcard. Lanjut. Oke. Kalau kita wildcard di 25 dan bench boost di 26, ya. Ini yang gue lakukan sendiri ya. Jadi kita bisa satu fix current problems dengan wildcard kita, dan kita bisa mencoba untuk punya potensi untuk memiliki 15 double game week players. Ya. Dan ternyata setelah gue coba-coba masih bisa. Ya. Tapi kita udah gak punya wildcard lagi. Dan tadi yang Steven bilang juga, kita akan punya benching headache di game week 25. Jadi udah mulai punya benching headache ya. Nah, itu salah satu minusnya ya. Kalau terakhir yang wildcard di 25 dan menggunakan triple captain di 26, sama kita akan bisa fix current problem, bisa punya 11 double game week player sebagai sesuatu yang positif dengan menggunakan chips ini, combo chips ini. Tapi negatifnya kita udah nggak punya wildcard lagi. Dan ya balik untuk ngomongin nggak punya wildcard ya, di musim ini seperti kita tahu, contoh di game week 24 aja kita mengalami pemain yang cedera itu banyak ya di tim kita ya. Tiba-tiba ada 4-5 pemain yang tiba-tiba punya cedera misterius lah gitu. Ya itu kapan aja bisa terjadi. Ada juga COVID attack ya. Jadi wildcard ini sebenarnya is more valuable than we think maybe. Ya. Menarik. Ya. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut. Nah sekarang tadi kita bilang kita lihat dulu di game 29. Siapa yang akan main di game 29 ya? Yang pasti main di game 29 adalah Brighton, Fulham, West Ham, Newcastle, Leeds, Arsenal. Nah, jadi mereka udah fix nggak akan blank di 26. Tim-tim udah confirm juga ya di confirm. Ya udah keluar ya, jadwalnya udah keluar di official Premier League punya schedule ya di game 29. Nah, ada 2 tim di sini yang Ben tadi juga sempat Ben merasa bahwa Spurs dan Villa ini akan ditambah sebagai fixtures di 29, tapi ini semua belum pasti ya. Jadi mungkin kayaknya sih gimana menurut kalian kalau misalnya worth investing atau enggak di Spurs atau Villa, kayaknya sih dengan fixture double game week mereka yang masih bagus, kayaknya sih worth investing ya, worth gambling untuk ini ya. Nah, gue di posisi yang udah punya, yang masih punya free hit, jadi buat gue ini nggak terlalu beresiko. Terlalu efek gitu. Nggak terlalu efek ya. Tapi kalau udah nggak punya free hit, kayaknya sih harus mengambil resiko ini. Kalau ya, mungkin untuk game week 29 blank ini akan gue bahas nanti nih next. Ya, oke. Jadi ini yang main di 29, lanjut kita lihat yang nggak main di 29 dan akan double. Ya, lanjut Ton. Nah. Oke, ini yang nggak, siapa yang blank di 29 ya. Pertama kita lihat yang blank di 29, terus likely to double in 26 ya. Yang warnanya biru ini di atas, ini yang lebih safe untuk akan double ya. Itu sampai hampir 99% ya, Ben Crowley bilang ya. Iya. Jadi City, Chelsea, Liverpool, Leicester, Everton, Burnley, Man United, Crystal Palace. Tapi double-nya lawan siapa, itu yang belum fix ya. Ada yang udah dikira-kira tapi belum fix ya. Nah, ada 2 tim di sini, Wolves yang warnanya orange di sini, itu 70-80% dari statistiknya Ben Crowley. Mungkin akan double. Yang Southampton ini lebih rendah lagi potensinya ya. Jadi untuk kalau yang mau yang rasa kayak beli Ings nih udah dapet double game week di 26, mungkin menurut gue sih masih kecil kemungkinannya bisa double di 26. Nah, sekarang kita lihat yang akan main di 29 dan tapi likely double juga ya, gitu ya. Double di 26 juga. Itu tadi Spurs sama Villa ya. Dan Fulham ada sedikit kemungkinan ya, 40-60%. Ya, jadi kalau menurut gue kayaknya yang lebih aman ini mungkin Fulham kayaknya belum terlalu aman untuk bisa dibilang akan double di 26. Tapi kayaknya Spurs Villa karena mereka juga udah banyak utang games juga ya.
Walaupun Fulham juga udah ada utang ya kayaknya seinget gue. Belum itu karena Carabao ya. Utang mereka udah kebayar, betul. Udah kebayar bukan sih lawan Spurs kemarin udah ya? Udah. Nah, ya. Jadi kalau dari jadwal double game week 26 ini semua, gue akan ignore 2 tim di bawah ini ya. Yang akan double di 26 dan blank di 29 yaitu ya West Brom dan Sheffield United. Ya. Kayaknya semua setuju sih kalau. Ya, semua setuju ya. Jadi, di slide selanjutnya kita akan mulai lihat dari fixture based strategy ya untuk melihat dari semua tim ini kecuali yang di-ignore 2 tim di bawah ini ya. Yang mana yang kayaknya menurut gue akan menjadi lebih potensi untuk game 26 dan yang mana yang lebih berat jadwalnya. Oke, kita bisa lihat selanjutnya. Oke, sekarang ini strictly based on fixture based planning ya. Jadi hanya murni melihat jadwal. Di double game 26 udah gue kategorikan beberapa. Yang warnanya biru ini gue kategorikan sebagai jadwal yang kayaknya paling oke untuk double game 26 ini. Dan yang merah timnya ini ya, yang namanya Southampton, Fulham, WBA ini yang kayaknya belum yakin bakal double. Note di sini ya, tim yang gue ignore tadi ada satu yang gue tampilin di sini, West Brom. Ya, karena ya itu walaupun lawan Brighton gue warnain merah karena menurut gue sulit buat mereka. Lawan Everton pun merah gitu ya. Yang ini semua nih belum pasti. Kita lihat di catatan sini, Southampton dan Fulham itu sama WBA ya 40-60% chance untuk double. Jadi belum tentu double juga. Ya. Paling bawah ada Wolves itu 70-80% chance untuk double dan double-nya bisa kita lihat lawan Newcastle dan Manchester City. I see. Ya. Nah, yang sebelah kanan ini tim yang udah kemungkinan besar banget 99% akan double menurut Ben Crellin. Ya, itu yang menurut gue jadwalnya dari atas ke bawah mungkin Leicester yang paling lebih oke daripada si Burnley yang paling bawah ini ya. Jadi Leicester itu kalau yang di kiri lawannya siapapun ya dia City, Tottenham, Aston Villa, Everton ini walaupun lawan keduanya belum pasti siapa tapi kayaknya kelihatannya cukup equal. Contoh City antara Wolves atau Southampton ya sama aja lah. Ya, Everton bisa bagus nih antara Aston Villa sama West Brom. Kalau dapatnya West Brom mantep banget. I see. Ya itu bisa jadi target ya. Ya Aston Villa itu juga bisa dibilang Everton atau Sheffield United. Ya Aston Villa juga sekarang lagi kurang bagus kelihatannya. Jadi kita bisa ambil kesempatan di situ walaupun kita belum tahu jadwalnya siapa. Ya. Nah yang di kanan lagi balik ke yang di kanan itu bisa kita lihat satu jadwal bagus, satu jadwal berat. Ya, Man United contohnya lawan Chelsea, terus lawan Crystal Palace, Liverpool lawan Sheffield United, lalu lawan Chelsea lawan Liverpool dan lawan Man United dan lawan Liverpool. Ya, Crystal Palace lawan Fulham, ya, tapi itu Crystal Palace dan lawan Man United setelah itu. Dan Burnley di sini yang kita banyak asetnya juga untuk double game 24, lawannya adalah Tottenham dan Leicester City. Ya. Nah, dari jadwal ini yang udah gua rangkum di sini, ini adalah pegangan gue untuk membuat strategi untuk pemain-pemain mana yang akan gue build di tim double game week gue. Gitu. Jadi dari gue akan ambil sebisa mungkin dari tim-tim yang di kiri, ya, lalu dibumbui dengan tim-tim yang ada di kanan yang udah pasti double dulu, ya. Tapi gue akan hindari tim-tim yang belum pasti double nih. Soton, Fulham sama itu kayaknya West Brom harus hindari. Ya. Tapi itu kembali lagi ke tim kalian masing-masing ya, ke posisi kalian masing-masing. Mungkin gue di posisi ranking gue yang tiap minggu kayaknya kehajar terus itu kayaknya gue harus lebih yakin nih mungkin gue harus hindari tim-tim ini ya walaupun sebenarnya ada aset yang bagus di tim-tim ini yang kita bisa beli juga seperti contohnya Fulham itu it's not as bad as it looks gitu ya lawan baru menang juga kemarin ya soalnya ya dan Fulham juga kemarin baru menang ya jadinya kayaknya kalau buat gue akan coba ambil sebisa mungkin dari tim yang di latar belakang biru dan yang di latar belakang abu-abu ini. I see. Mulai galau ya, mulai goyah. Ya, pokoknya setiap kali pencet wildcard itu selalu goyah. Ya, iya. Pertama kali pencet wildcard itu langsung keputusan yang berat udah langsung harus dibuat karena mau jual siapa? Ada pemain yang value-nya udah banyak naik yang dia nggak double. Apakah kita mau jual apa nggak? Contohnya, gue udah jual Bamford udah lama. Tapi ada juga orang yang belum jual Bamford sampai saat ini ya. Dan kalau mereka wildcard, apakah mereka akan berani jual Bamford di game 26 pas masuk? Itu yang ya nanti kita lihat squad lu juga ya. Ya, kita akan lihat squad di bagian planning nanti sesuai dengan draft. Plan yang gue buat di sini. Bukan cuma squad loh, wildcard draft. Oke. Wildcard draft. Ini bagus banget nih.
Jadi buat informasi buat yang nonton ya, ini kan si Ray udah ngurutin lah dari yang gampang ke yang susah ya. Jadi kalau squad lu sekarang itu udah banyak pemain dari yang kotak warna biru itu, yang ada City, Tottenham, Villa, Everton, itu bisa jadi indikasi lu gak perlu wildcard sebenarnya. Betul ya? Betul. Tapi kalau tim lu yang birunya sedikit tapi lebih banyak yang merah atau yang bawah, yang mungkin saatnya wildcard ya. Ini satu slide lu ini aja bisa jadi pegangan orang buat wildcard atau enggak sih sebenarnya. Nice. Ya. Dan WBA gue bawa balik ke slide ini karena ada satu kesulitan yang gue alami dalam buat planning tim gue. Sampai kepikiran, apakah gue harus beli pemain murah dari West Brom? Ya karena kalau dia lawan Brighton bisa aja 0-0 kan ya. I see. Dan lawan Everton juga, Everton walaupun ini kan lagi formnya lagi kurang bagus sekarang ya. Jadi kenapa West Brom gue bawa ke sini ya kalau misalnya ya, tapi yang membuat gue menghindari mereka itu ya 40-60% chance tadi ya. Tapi secara jadwal sebenarnya kalau kita lihat nih West Brom, you know what, I don't know ya, untuk punya aset yang akan kita bench lah itu sih mungkin ya kalau dia pasti double game week ya gue pun jujur gue sampai ngelirik ke sana. itu dilema wildcard, Ray. Dilema. Gue juga udah mencet wildcard, gue sempat ngeliat Ajayi ini kayaknya masuk nih Furlong kan. Iya. Kalau wildcard kita pasti terlalu banyak permutasi. Iya. Selanjutnya slide Tony ya. Yes. Oke, ya ini sekarang kita lanjut. Tony akan lebih jauh melihat tentang double game week dan blank game week ini ya, dan menurut gue cukup out of the box. Oke, thank you Ray. Oke guys, jadi ini kayak kesannya kayak tadi itu kita lagi loncat ke videonya Mantra ya, terus balik lagi gitu kayak 3 bola. Pakai PPT lagi. Iya, pakai PPT lagi. Tadi tuh udah bagus banget gitu slide-nya. Anyway, mohon maaf guys, ini yang saya bisa buat hanya seperti ini. Jadi yang gue omongin sekarang mungkin di blank game week 29 ya. Kenapa? Karena kita perlu perhatikan di blank game week 29 ini akan mempengaruhi semua keputusan kita di 25 dan 26 ini gitu. Nah, gue coba ambil approach-nya dari overall ownership para pemain-pemain yang akan main nanti di 29. Jadi ini di sini gue bagi 2 tabel. Bagian kiri itu adalah tabel overall ya. Kita pakai overall karena rank tier kita beda-beda. Jadi overall ownership di atas 5% dan di bawah 5%. Jadi bisa dilihat di bagian kiri, itu yang gua highlight hijau adalah pemain-pemain yang ownership-nya itu udah tinggi banget untuk ranking tier di masing-masing ya. Itu ada Martinez, Dallas, Creswell, Mings, Leno, itu kan sedikit ya, kita bisa ngomong di tier kita pun sedikit itu. Bahkan Aubameyang gitu. Nah, yang warna merah itu adalah gua tandain pertandingan Aston Villa dan Tottenham. Jadi kalau kita approach-nya dari ownership aja ya, buat teman-teman, kalau misalnya dilihat pemain Aston Villa dan Tottenham itu sudah hampir 40%-nya menghiasi tabel kiri ya. Jadi di mana ini penting banget berarti pertandingan Aston Villa Tottenham ini penting banget. Kenapa? Karena kalau apabila Aston Villa dan Tottenham tidak ada di game week 29, gue pasti wildcard. Karena cuma 3 match dan di mana mungkin hampir semua pemain gue nggak punya sih. Mungkin sekarang gue punya paling Bamford. Lu udah nggak ada free hit ya, Ton ya? Gue ada. Oh, masih ada. Zo yang nggak ada. Oke. Ya, Zo nggak ada, ini headache buat Zo. Oh iya. Berarti kesannya lu masih mau menyimpan free hit itu untuk 3-3. Nah, ya, selanjutnya betul. Ya. Oke. Kalaupun sampai Aston Villa Tottenham main, buat gue merasa tidak worth it untuk gue mengambil free hit. Setuju. Iya. Ya, jadi maksudnya karena gue punya Aston Villa Tottenham. Sekarang kita mungkin banyak ya, mungkin ada yang kipernya Martinez, terus target pun juga banyak loh sekarang. Son Grealish itu ownership-nya gue sekarang di top 100k itu masih 40% dua-duanya. Iya. Apalagi Kane orang-orang pasti pada ngambil di 26 karena running fixture-nya bagus kan. Nah kita tahu Watkins, Wilson, Antonio itu semua orang udah punya sekitar 10-20% ownership-nya. Jadi gue rasa agak sayang kalau gue pakai free hit buat ngambil pemain-pemain pembeda dari sebelah tabel kanan. Jadi gue tidak merasa itu worth it untuk poin free hit gue. Nah, kalaupun gue harus free hit, inilah yang gue suggest. Jadi kita kalau gue ya, gue akan incer pertandingan yang clean sheet dulu. Balik lagi kayak waktu itu kita pernah bahas ya strategi game week.
untuk free hit di game week 18. Kita incer dulu yang paling mungkin clean sheet buat gue sendiri yaitu Brighton dan Leeds. Jadi makanya defensif gue hanya diisi 3 Brighton dan 1 Leeds. Leeds pun kenapa 1? Karena kita lihat Fulham sekarang mulai membaik. Jadi gue ambilnya Dallas. Karena selain jadi dari attacking, ini adalah shield kalian di game week 29. Nah, sisanya ya kalian bisa ambil dari Tottenham, Aston Villa, Arsenal, West Ham. Dari 4 match itu aja kalian sudah bisa punya 4 mid dan 3 striker, which is yang bagus-bagus ya. Son, Grealish, Aubameyang, Bamford, Kane, Watkins, Antonio gitu. Nah, jadi kalau gue lihat dari sini, kita ngomong kayak tadi, Ray, lu bilang back to the future. Kalau gue sampai seperti ini, gue butuh free hit, which is ini dream team gue gitu ya. Gue tidak merasa worth it ya. Untuk gue melakukan planning dari 25 ini, 26, sampai ke 29 gue misalnya punya Rafinha, gue beli Dang dari sekarang, itu it's not a worth plan ya buat gue. Gitu. Nah, jadi gimana worth-nya? Jadi kita harus tahu dulu potensial blank game week kita ke depan. Di sini gue ada list, yaitu game week 29 blank game week, karena FA quarter final, di 32 ini mungkin orang belum pada tahu, karena jadwalnya sebenarnya FA semifinal. Jadi dari para pemenang dari quarter final pasti kan main lagi dong. Itu di game week 32. Game week 33 final Carabao. Jadi kalau misalnya kita lihat di FA quarter final City itu menang, mungkin City bisa blank di game week 32 dan 33 jadinya. Jadi nah ini agak tricky jadinya kan. Nah, gue coba bikin tabel simple di sini, semoga bisa membantu semua. Kalau kita punya available chip yaitu wildcard, bench boost dan free hit, so plan-nya seperti apa? Sebenarnya kalau kalian masih punya 3-3-nya ini luas banget sih. Kalian pakai semua plan yang di sini pun bisa sebenarnya. Cuman di sini kalau kalian lihat, gue bagi 2 atas dan bawah. Kenapa? Karena ini adalah penentuan dari game week 29 yang tadi gue bahas. Kalau Aston Villa dan Tottenham-nya nggak ada, gue sangat mensuggest kalian free hit 29. Dan di sinilah strategi kalian yang kotak merah ini nih. Tapi kalau Aston Villa dan Tottenham-nya jadi main di 29, mungkin lebih baik strateginya seperti di bawah. Gitu. Free hit bisa taruh di game week 33 sebenarnya. Ataupun 32. Bebas. Nanti kita harus lihat dulu vision-nya karena kita belum tahu nih siapa yang bakal blank dan lain-lain. Cuman kemungkinan pasti 33, 32. Kalau kalian punya wildcard plus free hit, nah, gue sarankan wildcard-nya itu di 30 kalau free hit kalian 33. Kenapa 30? Kalian harus kejar 29 ini, mau gimana pun caranya, transfernya, kalian punya at least 7 or 8 pemain lah. Apalagi kejar Aston Villa dan Tottenham-nya. Dan gampang juga, kan orang udah punya Dallas gitu ya. Betul. Jadi kalian pokoknya kejar gimana caranya, nanti setelah itu 30 baru benerin lagi. Nah, begitu juga dengan wildcard dan bench boost. Ini agak tricky sebenarnya bench boost, karena kalau kita ngomong efektif dari bench boost sendiri, itu paling efektif adalah kalau bench kalian 4 orang itu adalah double game week. Jadi dari playtime aja udah 4 poin dikali 4, 16 poin gitu ya. Nah, itu best scenario gitu ya. Meskipun kayak sekarang juga Gundogan nggak double game week, Ben Mi nggak double game week gitu ya, kita who knows. Gundogan udah 19 poin sapinya bro. Iya sih, harus bersyukur ya. Udah kenyang lah. ya itu sih, jadi wildcard bench. Gue poin banget kan. Gue jadi mau share, gue baru tadi pagi denger Scoutcast, terus gue kepikiran juga Scoutcast dari FF Scout ya. Bench boost ini sebenarnya adalah chip yang powerful, tapi sangat mungkin senjata makan tuan. Betul kan? Kita main FPL, kita tuh maunya planning, kita punya 11 pemain yang bagus, dan jangan sampai poinnya di bench. Kalau bisa 11 pemain kita tuh poinnya paling tinggi, 4 bench kita paling rendah. Tapi bench boost ini membuat kita berpikir sebaliknya. Kita pengen punya 15 yang bagus. Berapa orang yang udah jadi korban? Game week 19, bench boost, terus zone. Waktu itu Leeds ya, banyak di bench boost ya. Leeds lawan Brighton. 2-2 semua tuh ya. Iya. Terus udah gitu, besok-besoknya poinnya di bench terus. Bukan di 11 inti kan? Iya. Jadi gue setuju banget nih kalau kata Tony bilang bench boost dulu 26 itu ada tuh di yang WC plus bench boost. Wildcard-nya 30. Jadi dari sekarang ke depan biarin squad lu rusak 15 yang bagus, tapi setelah blank game week lu wildcard di saat orang lain squadnya malah rusak karena
bench-nya mahal-mahal, poinnya di bench, lu wildcard biar bench lu bener. Itu good point banget kan. Itu gak banyak yang kepikiran sih. Itu tuh salah satu rekomendasi dari Utkars Dalmia Zofar 666 kalau lu tahu di Twitter. Siapa itu? Ya. Ada 6-6-nya bro, serem bro. FPL Wire. Oke, oh iya. Ya sebenarnya betul sih. Kenapa gua taruh di situ? Karena kalau 29-nya lu tiga match tadi tuh, otomatis lu mau nggak mau lu harus bagaimanapun caranya lu punya 7 atau 8 pemain, punya 3 match itu kan, dan itu udah pasti rusak suatu. Makanya wildcard lah di 30. Tapi lu pakai bench boost di 26. Kenapa? Karena ya ini nggak ada lagi double game week yang paling banyak. Nggak ada lagi gitu ya. Nah, sorry Ray. Kenapa? Apa? Nggak, kuncinya itu memang kayak kemarin kan juga kita ada yang ngarepin kalau Soton tuh di FA Cup out ya, bukan menang ya. Ya kan? Karena kan memang jadi kalau misalnya Tottenham sama Villa ini di 29 dia nggak ada. Apakah lu mau merubah tim lu dengan free transfer untuk ke 6 tim tadi? Itu kan juga masalah udah nggak ada free hit ya. Betul. Kayak itu timnya kan cukup lontong itu 6-6 itu. Apakah lu mau makan lontong sampai demi transferin pemain-pemain ini kan? Betul. Kayaknya bisa dibilang game week free hit game week 29 kalau nggak ada Spurs dan Villa ya bisa dikorbanin lah gitu. Betul. Demi ya. Tapi balik lagi kalau lu punya wildcard, gue bisa suggest wildcard lah 30, lu kejar itu saat orang-orang lepas, lu malah dapat poin di situ dan lu benerin lagi di 30 gitu. Nah itu kalau lu punya wildcard. Ya kalau punya wildcard ada way out ya untuk keluar dari situ ya. Bisa makan sate ya, abis itu jadinya nggak makan lontong terus. Nah kalau misalnya Aston Villa atau Tottenhamnya jadi, sorry ya. Wildcard-nya gue suggest di 33 atau 34. Bench boost di 34. Kalau misalnya wildcard-nya 33, bench boostnya 34. Tapi kalau misalnya wildcard-nya 34, bench boost gue suggest di 37. Kenapa 34 dan 37? Oke. Karena 34 dan 37 adalah di mana fixture Big Six itu lawannya agak mudah. Jadi lu bisa ambil beberapa pemain, ya mungkin Liverpool bisa ambil 3, City lo bisa ambil 3. Tapi itu terakhir banget, cuman bahayanya kalau udah akhir musim ya. Kalau misalnya City udah menang champion di situ ya. Iya betul. Udah mulai nggak bisa diprediksi deh. Well, every planning has that weakness ya. Sebenarnya sih semakin lama kita bisa menahan kita nggak pakai wildcard kalau tim lu udah memang that's amazing ya. Itu yang semua kita incer mungkin ya kayak. Betul. Ya kan kalau tiba-tiba tim lu udah 11 double game week player buat ini dan udah bagus ya. Iya, mungkin wildcard-nya bisa dipertimbangkan untuk itu good point banget. Ini gue lagi lihat di game week 30 kita tuh akan dapat fixture swing lagi. Nah, untuk gua dan Ray yang sekarang udah pakai wildcard nih, udah activate kan wildcard kita ya, Ray. Udah. Untuk 30 ke atas kita harus abis blank game week tuh, abis kita pusing-pusing mikirin blank game week, kadang-kadang kita agak mikirin setelah blank game week gimana. Ya kan? Tapi untuk kayak Tony yang sampai sekarang belum pakai wildcard ya, dia bisa gak peduli, udah 29 blank beres, ini 30 ya. Iya. Aston Villa kan banyak tuh yang punya Grealish, Watkins, Martinez. Ya. Dari 31 sampai 38 berat ya. Villa tuh bakal ketemu MU, City, Liverpool, Tottenham, Chelsea. Tapi kita udah gak bisa lepas karena kita megang mereka sampai 29 kan karena dia blank kan. Tapi orang-orang kayak Tony ini bisa ngelepas Leeds. Itu 3-1 lawan City, 3-2 lawan Liverpool, 3-3 lawan MU. Itu kan berat nih. Tapi orang kayak kita yang udah pakai wildcard gak akan mungkin lepas Bamford, gak akan mungkin lepas Dallas karena 29 dia main. Jadi 30 nih buat kalian yang nahan wildcard sampai 30, itulah kesempatan kalian nanti jam lagi, sprint lagi di arena maratonnya gitu. Gua sama Ray yang pakai wildcard, ini kita sprint duluan. Tapi nanti di akhir bakal sandung ya. Gimana caranya stamina kalian harus nyampe aja ya. Ada rest area tuh dilewatin aja, jangan ada batu tahu-tahu kesandung, waduh. Ya paling itu sih dari chip strategi gua gitu. Thank you Ton. Nah, ya good insight juga sih dari Ray juga nih, karena gua waktu itu kepikiran ya, karena gua sekarang udah dari game week 24 gua mempersiapkan untuk 26 sebenarnya. Dari 20 malah ya waktu itu ya setelah double game week. Dimana sekarang udah hancur banget lah. Kenapa? Karena ada injury, ada yang red card. Jadi udah hancur banget. Ya sama agak desperate nih antara wildcard atau tidak, cuman sekarang masih di ambang 50-50 nih sebenarnya.
Coba lihat kita coba bahas nanti deh. Kalau lu mau nentuin lu wildcard atau enggak ya, lu lihat slide Ray terakhir tadi, Ton. Iya. Yang ada warna birunya ya. Iya, terus tuh ya. Ini buat viewer lain juga semua ya. Kalau kalian bingung mau wildcard atau enggak, lihat slide Ray tadi, itu bisa jadi platform kalian ngambil keputusan sih wildcard. Nanti gue post di Twitter dan Instagram deh. Diri itu banyak tentar. Oke, next soalnya tampilannya nggak kayak tampil begini sih. Oke, next kita akan coba bahas captaincy selection nih. Setelah chip strategi, kita udah form dengan chip strategi kita akan coba bahas captain selection. Di mana ini udah beberapa kali kita bahas dan lumayan nih Gundogan kemarin. Ton, kotak merahnya buang dulu kan? Oh iya, maaf. Nah, itu artinya Bruno, Vardy, Bamford udah dikotakin dulu. Iya dong. Udah. Tapi gue senang sih ya. Maksudnya kan kita lihat kan ya kemarin 15 game week pertama tuh gue kapten salah terus kan ya. Iya. Karena kita di planning selalu cuma ngomong kapten gue ini. Salah, mau salah atau lu salah? Kapten? Dua-duanya salah. Kapten gue banyak blank, Reng. Kapten lu banyak... maksudnya lu making mistake in the captain selection. Oh, oke. Ya, gue kira. Oke. 1, 2, 3, 4, 5... 8 game week pertama, Ray, kapten gue 5 kali blank, Ray. 8 game week pertama. Gue kebalikannya, Steven. 8 game, gue awal-awal tuh ya, gue bagus. Wangi banget. Sekali gue post di Twitter, gue bilang nih, pilihan kapten gue masih oke, langsung hancur. Jangan sombong. Auto jinx. Nah, itulah ya, tapi sejak bulan Januari kita mulai ngepost ini kan mulai nih kapten merasakan ada perubahan dikit ya, jadi ini kayaknya section yang dipertahanin terus sama kita. Kita mau siapin buat game week 25 seperti biasa. Yeah. Gue incer tim-tim yang bagus dulu dan untuk minggu ini incer tim yang double. Jadi pendekatan kita nih Ray di sini biasa kalau untuk kapten yang pertama dilihat adalah lawannya dulu, bukan asetnya siapa. Gue ikutin video kalian dari sebelumnya juga. Ya. Itu good point. Lu balik ke pemikiran lu ya. Itu di kiri ada tabel tim yang 4 pertandingan terakhir mereka jadi bulan-bulanan XG conceded paling besar. Liverpool di situ ya. Kapan lagi kita Liverpool Everton di sini? Southampton. Nah, masalahnya Liverpool Everton ini saling lawan. Betul ya. Jadi buat gue kalau lu punya Salah, punya Mane, punya Calvert-Lewin, dan pengen coba aneh-aneh, ya ada alasannya, seenggaknya ada alasannya. Karena lawannya lagi jadi bulan-bulanan ya. Sewaktu Everton bagus pun juga mereka jarang banget clean sheet loh. Di saat mereka bagus mereka sempet, gue inget kalau nggak salah give up 2 gol per game. Tapi itu mungkin udah lawan West Brom tuh berapa ya? 4-2 gitu ya. Lawan West Brom pun bobol 2 gitu ya. Jadi bagus nyetak gol tapi bobolnya lumayan banyak. Terus City lawan Arsenal. City mah udah gak usah dibahas lah. Tiap minggu gue tampilin pemain yang 4 pertandingan terakhir XGI-nya tinggi. Itu pasti Gundogan, Sterling, sebelumnya De Bruyne itu ada terus. Jadi kalau ngomongin kapten mereka pasti ada. Sebenarnya yang bikin gue menarik di sini tuh ada Leeds. Kenapa? Karena Leeds ini kan double game week ya, lawannya Wolves dan Southampton. Bagus jadwalnya. Ya, Wolves dan Southampton. Dan Southampton tuh kita lihat di atas tuh big chance conceded-nya paling banyak ya. Ya, sebarang sama Liverpool, Everton, Sheffield sih 11. Tapi ada satu poin yang menarik, yaitu Liverpool expected goals conceded-nya 7,46. Gue nggak inget pasti, tapi rate-nya goals conceded-nya 9. Jadi ya memang itu menandakan Alisson-nya lagi banyak blunder aja, dan itu kelihatan kalau kita nonton kan ya. Expected kebobolannya berapa, tapi kebobolannya lebih banyak. Everton juga kayaknya kebobolan 8 atau 9. Tapi Southampton kebobolan 15. Dari 7 XG ya? Iya. Expected conceded 7,13. Iya. 2 pertandingan terakhir, McCarthy itu nggak dapat save point sama sekali. Jadi Southampton ini diincar banget nih. Kebetulan minggu ini lawannya Leeds. Dan Leeds itu double lagi lawannya Wolves kan ya. Iya. Jadi Leeds ini bisa jadi salah satu perhatian. Ada satu nama yang gue menarik banget. Kenapa? Karena di Twitter, lu juga main Twitter kan, Ria? Ya. Seolah-olah semua orang di Twitter tuh punya dia. Yaitu Rafinha. Kalau di channel lu dibilangnya Piranha, betul ya? Iya. Iya kan? Continue your point, ya. Tapi kalau lu lihat ke website FPL, ownership Rafinha tuh 5% aja nggak nyampe. 3% berapa ya? Apa sekarang harusnya udah naik dong ya, udah naik dikit ya.
Tapi itu menunjukkan kalau FPL Twitter tuh sebenarnya isinya itu aja. 3%-nya ada di Twitter. Ya, di Twitter tuh semua orang punya Rafinha cuy. Punya Rafinha ya. Nah, jadi buat gue Rafinha ini ya sejak dia main di game week 19 atau game week 20 poinnya lebih banyak dari Bamford. Iya. Poinnya lebih banyak dari Bamford. Kalau lihat ya big chance-nya Bamford sama Rafinha cuma beda 1, expected goals involvement-nya mirip banget, chance created-nya sama, dan sekarang Rafinha itu dapat corner kan. Sebelumnya Rafinha ambil set pieces juga sekarang Rafinha. Betul. Ya. Karena Calvin Phillips-nya lagi cedera. Ya. Defensive midfield-nya Leeds. Jadi kan biasa Calvin Phillips yang ambil corner kan. Sekarang Rafinha ngambil semua corner. Biasa bagi-bagi kiri kanan. Dan Rafinha ini kalau nyetak gol poinnya lebih banyak 1. Iya. Karena dia mid kan. Kalau clean sheet gue gak bilang lah. Gue gak berharap semua orang yang punya Dallas gitu. Sama juga buat Dallas itu gol adalah poin utama. Clean sheet itu bonus yang Iya, IMF soalnya. Nah, jadi buat shout out utama gue banget di sini sih sebenarnya kapten kita antara Bamford atau Rafinha. Bamford atau Rafinha. Tinggal senekat apa. Karena gue yakin nih Bamford ini efektif ownership-nya di 500.000 ke atas buat minggu depan di atas 100% nih. Iya. Kalau lu punya Bamford ngegolin dan lu gak kaptenin, ranking lu turun. Karena banyak banget yang kaptenin Bamford. Iya. Tapi kalau lu kaptenin Bamford dan Bamford nyetak gol, ranking lu naiknya juga ya biasa aja, nggak gede-gede amat. Ya. Jadi buat gua Bamford sama Rafinha ini XGI-nya Bamford lebih banyak dikit ya. Yeah. Kalau lu bandingin minutes played, Bamford pun lebih banyak dikit karena Rafinha sempat di-sub di pertandingan keberapa gitu. Kalau lu ngelihatnya minutes per expected goals involvement, Bamford dan Rafinha ini sama persis sampai 1 angka di belakang koma. Jadi udah gak ada yang bedain mereka sama sekali lah buat gua. Tinggal gambling aja. Kalau lu pilih kapten Bamford dan ternyata Bamford outscore Rafinha, good for you, tapi lu naik gak bisa banyak. Tapi kalau sampai Bamford gagal, lu turun gak banyak-banyak. Bamford ambil penalti juga ya? Ya, tapi Rafinha ambil set piece, indirect free kick sama corner. Jadi ini udah benar-benar udah benar-benar 50-50 lah kalau kata gue. Nah, satu lagi yang menarik dari sini adalah Southampton-nya. Jadi kan Southampton ini kemarin sempat hilang Vestergaard, sempat hilang Kyle Walker-Peters gitu ya. 4 pertandingan terakhir, ternyata dari 100% tembakan yang ke gawang Southampton, kalau lapangan tuh dibagi 3 zona ya, zona kiri, zona kanan, sama zona tengah, lebih dari 50% shot ke gawang Everton tuh berasal dari zona kiri, zona kanannya dia. Zonanya Walker-Peters. Karena kemarin kan Walker-Peters sempat cedera kan? Iya. Lawan MU kan dia pakai back muda siapa Jordan Ramsey gitu yang pokoknya zona kanan dia jadi bulan-bulanan. Untuk nanti Walker-Peters tuh cedera lagi. Oh, padahal dia udah main kemarin ya, satu pertandingan main. Cedera terakhir. Cedera lagi. Oke. Nah, si Rafinha ini kalau mulai pertandingan biasa di sayap kanan. Jack Harrison di sayap kiri. Iya. Tapi mereka suka tukar-tukar. Kemarin waktu lawan Arsenal, babak kedua Rafinha tuh full di sebelah kiri. Jack Harrison diganti sama Helder Costa pindah ke kanan. Iya. Jadi kalau sampai kita bisa memperkirakan Rafinha itu main di kiri, yang adalah kanannya Southampton, lebih dari setengah tembakan gawang Southampton itu semua dari kanan, bukan dari tengah dari kiri gitu ya. Menarik, sebenarnya menarik. Good insight, Tapi tinggal pindah karena Costa masuk dong. Kalau Costa nggak masuk, lebih Harrison yang di sana sebenarnya. Betul, tapi lu berani gak gambling Harrison? Karena Harrison juga bukannya mainnya di kiri memang ya naturalnya? Memang di kiri naturalnya. Di kiri ya? Di kiri. Karena ya Rafinha harus yang di kiri yang akan menjadi bagus melawan ini ya. Betul. Potensi ya melawan kanannya si Southampton ya. Okay. Sebenarnya yang kayak gini tuh pasti ada asanya keberuntungan. Contoh ya, Crystal Palace kemarin lawan Burnley. Crystal Palace itu lemah banget di sisi kirinya. Jadi Van Aanholt, Mitchell, Lowton bisa nyetak gol setelah 8 tahun nggak pernah nyetak gol. Itu kan? Iya. Kalau bisa terjadi ya. Saya punya Lowton. Apa lagi? Tapi kalau kata gue itu balik lagi ke lu. Itu hoki. Seberapa risk dan reward. Kalau lu kapten Rafinha dan ternyata Bamford lebih hasil dari Rafinha, ranking lu turunnya banyak banget. Karena semua orang sekitar lu punya Bamford dan lu ketinggalan sama poin Bamford. Tapi kalau sampai Rafinha poinnya lebih gede dari Bamford, lu naiknya banyak banget karena lu nyusul semua orang yang punya Bamford. Jadi ya itu pilihan lu. Kalau Ings tuh di situ gue masukin karena Southampton juga double kan ya.
Ya. Tapi lawan Chelsea dan Leeds. Ya. Southampton double lawan Chelsea Leeds ini kalau buat gue kayak Calvert-Lewin kemarin lawan Fulham dan City. City-nya mah lu gak hitung kan. Pokoknya lu ngincernya Fulham, begitu Fulhamnya gak main lu udah pesimis. Ings juga sama kalau kata gue. Kalau Ings sama lawan Leeds gak main, lu pesimis. Lawan Chelsea lu gak akan kaptenin Ings sebenarnya. Gitu. Nah, jadi di luar yang double ini, nama-nama lain buat gue di sini ya Bruno lawan Newcastle ya. Kalau ada satu single game week player yang bisa outscore double game week player, itu menurut gue Bruno yang lawan Newcastle atau Vardy yang lawan Aston Villa. Karena sebenarnya Aston Villa sekarang tuh bulan-bulanan banget. Kiper Emi Martinez poinnya tinggi, itu sebenarnya bagus buat kita pemain FPL. Tapi itu tandanya diserang terus-terusan kan si Villanya. Sampai kapan sih Emi Martinez mungkin? Diserang itu Brighton loh. Iya, sekarang sama Vardy. Yeah. Jadi buat gue kalau lu mau aman banget sih Bamford. Kalau istilahnya Bruno Vardy. Kalau mau aneh-aneh dikit itu bisa Derby Merseyside karena Liverpool Everton backnya lagi kacau balau, atau mau nekat trafiknya mau lebih edan lagi Ings di CL. Pendapat kalian gimana berempat, Jok? Atau si Harrison sih sebenarnya dia ownership-nya lebih rendah lagi ya, 2,6% barusan gue cek. Tapi kalau kita lihat dari dia punya performing points dari 5 game week terakhir ya, dia sebenarnya ya ada 7, 9, ada juga satunya sih. Ya, to be fair sih memang Harrison, Rafinha, Bamford juga tiga-tiganya lagi bermain cukup bagus ya recent game week ini ya. Tiga-tiga ini. Tapi kalau kita ngomong kayak siapa kayaknya yang mungkin udah pasti betul yang lu bilang Stephen, kalau memang Bamford yang akan heavily dikaptenin orang karena ya kita masih bisa bilang the main man di Leeds itu Bamford ya. Main targetnya Leeds itu Bamford kan. Ya. Tambahan dari gue. Gimana? Gini, kan tadi bilang untuk Rafinha kalau bisa outscore Bamford itu bagus ya, good for you. Tapi ingat guys, kalau lu kaptenin Rafinha, lu akan melawan bukan cuma Bamford, lu akan melawan Bruno, Vardy, Sterling, Aubameyang, Salah gitu. Jadi itu jangan dilupakan dulu itu. Karena ownership mereka di atas Rafinha. Sekarang aja so far Auba lebih daripada yang double game kita semua. Ya, jadi balik lagi sih, kapten itu bukan masalah diferensialnya, tapi bagaimana kapten kalian akan mau outscore kapten yang lain ya, gitu ya, kapten yang lain dan kapten yang lain. Di sini ada Vardy, ada Bruno, Sterling, Salah. Ya. Itu buat gua 4 orang jadi, itu masih pasti gede lah ownership-nya. Ya. Seperti tapi kayaknya lu akan gambling bukan cuma dengan kapten lu sendiri, tapi akan gambling juga dengan kapten orang lain yang heavy di kapten. Kan? Jadi nggak ngarepin 2 nih ya, orang lain blank dan kita hasil ya. Evan berani apa? Untuk minggu ini berani lah. Untuk minggu ini berani karena Rafinha main 2 kali. Main 2 kali ya. Yang main 2 kali. Bruno Salahnya main sekali. Main 2 kali, ya. Jadi kapten Bruno Bamford ya? Gua sih Bamford. Kalau gua nekat gua Rafinha, tapi gua gak nekat. Tapi lu gak nekat. tapi insight lu nih ngegoda orang-orang yang nekat. Itu yang gue paling sebel nonton video lu tuh gini. Gue udah aman mau kaptenin Bamford, tapi gara-gara nonton nih, aduh ini Rafinha sedap nih kayak ini. Orang-orang yang nekat tuh selalu tergoda. Nah, gini. Itu ada risk, ada reward betul ya? Kalau gue ada satu lagi, yaitu regret. Risk, reward, regret. Sampai gue kaptenin Bamford dan gagal, gue gak semenyesal kalau gue kaptenin Rafinha dan gagal. Oke. Kalau gue kaptenin Rafinha terus gagal, gue akan nyesel. Ada Bamford yang aman, penalty taker, kenapa gue kaptenin Rafinha? Tapi kalau gue kaptenin Bamford dan gagal, ya udah, I play my way, gue main safe. Jadi, terus soal Harrison tadi ya, Ray, Harrison tuh harganya lebih mahal dari Rafinha kan ya? 5,5 kayaknya ya, apa 5,4, udah turun 0,1 ya. 5,4. Udah turun? 0,1 ya. Ayo. Oke. Makin galau. Enggak, kalau gue kapten pasti Bamford, tapi salah satunya itu Rafinha atau Harrison, gue belum tahu. Lebih seksi Rafinha pasti ya. Lebih seksi. Ada corner taker, mana enggak? Gue nonton juga lebih tarik, ada Rabona, ada segala gitu kan. Mohon maaf viewer, tolong dipilah-pilah, ini ada penggiringan opini. Enggak. Kapten gue Bamford. Gue coba, tahun lu tergiring nggak? Enggak. Kalau gue terbalik di live stream gue terbalik, biasanya gue menggiring orang untuk mengkaptenin yang safe, terus gue sendiri kayak enggak Sterling. Lu salah nanya kan, lu kalau mau nanya itu yang paling bawah tuh ya, ada Zo sama Evan gimana? Gue mah tidak tertarik buat Rafinha kapten, cuman Zo mungkin.
Atau mungkin. Gue berhubung nggak punya Rafinya, ya Klitsch ya. Klitsch mungkin. Nah. Gak ada di opsi Klitsch. Klitsch itu main di tengah kan bareng Dallas kan ya. Iya. Kalau tadi gue bilang lebih dari setengah shot ke gawang Southampton itu dari Kyle Walker-Peters, shot paling dikit itu datang dari tengah karena di sana ada Vestergaard sama Bednarek yang badannya gede-gede yang bloknya udah kayak Burnley. Gue pengen tanya insight sekalian ya. Chance clean sheet-nya Leeds bagaimana 2 game ini melawan ini Southampton dan Everton. Lawannya siapa? Southampton dan Wolf. Ya. Wolf defensively udah makin bagus juga ya mainnya ya. Recent times ya. Jadi untuk gue juga pengen tahu, arah gue nih pengen nanya, kalau misalnya ada kan orang yang kaptenin defender di double game week dan ya. Jadi kalau Dallas potensinya gimana kalau kita kaptenin misalnya mau ngeliat, gue selalu ngeliatin defender dari potensi clean sheet dulu ya sebelum attacking return. Jadi clean sheet lawan Southampton Not a chance. Nih. itu lu lihat aja tabel XGC di sana. Leeds memang cukup sih, atas. tapi Leeds itu kan kadang-kadang mereka tuh suka ya ada Dallas 12 pointer itu juga kadang-kadang Leeds ini bisa mereka bisa main ngegolin 3, 4 tapi bisa juga main ngegolin 0 gitu. Lu minta insight ya. Ya. Sekarang pemain cedera di Leeds tuh Calvin Phillips, betul ya? Defensive midfield. Musim ini Calvin Phillips gak main di Leeds tuh cuma 5 kali, 5-5-nya karena cedera kalau nggak salah. Iya. Lawan Palace, Leeds kebobolan 4. Aduh, gue gak inget lawannya siapa aja. Tapi 5 kali Calvin Phillips gak main, Leeds tuh 3 kali kebobolan 4. Oke, iya. Jadi kalau nanya chance clean sheet ya, kalau Leeds yang gue lihat salah satu kelemahannya itu set piece. Gue nggak ada datanya di sini berapa kali mereka kebobolan set piece, tapi rasanya mereka kena kebobolan set piece banyak. Southampton delivery set piece-nya James Ward-Prowse. Ward-Prowse. WP ya, Ward-Prowse. Terus sekarang udah punya Vestergaard balik, udah ada Bednarek balik. Ya itu counter threat ya, counter kick threat ya. Jadi kalau ditanya clean sheet chance sih, gue gak ngebayangin bisa double clean sheet. Dapat 1 aja udah lumayan. Iya. Ini gue baru lihat nih datanya nih tadi yang Calvin Phillips. Game week 6 7-8 itu Leeds clean sheet lawan Aston Villa 3-0. Game week ke-7 kalah 1-4 lawan Leicester, game week ke-8 kalah 1-4 lawan Palace. Ya. Itu Calvin Phillips nggak main ya. Terus next-nya nggak main lagi dia. Leeds itu kalah 0-1 lawan Brighton game week 19 dan terakhir kemarin Arsenal 4-2. Jadi 3 kali pertandingan kebobolan 13. Tanpa Calvin Phillips, dan nanti kemungkinan Calvin Phillips masih gak bisa main ya. Jadi gua sih nggak bank Leeds bakal clean sheet. Tapi kalau misalnya buat suggest tadi insight-nya Ray nanya tentang clean sheet, ngambil ini defender dari clean sheet-nya dulu ya. Ini table yang dibuat Everton tuh sebenarnya udah membantu banget gitu. Lu tinggal lihat 4 tim terbawah. City, Chelsea, Brighton, Wolves. Kalau buat gue sih bisa ke sana aja gitu daripada lu gambling nanya Leeds yang di atas gitu. Artinya Wolves ini memang Wolves juga lagi susah dijebol dong nih. Lagi lebih susah dijebol secara statistik ini ya. Iya. Lawannya. Itu gila. Itu City itu ya. Gue udah gak ngerti lagi. Itu big chance conceded mereka 1 ya. Itu penaltinya salah. Jadi big chance ini bukan stats per game, ini stats total kan? Ya, artinya 4 game terakhir sih cuma 1 dan itu penaltinya salah ya. Jadi big chance non penaltinya 0. Iya. Ini juga yang salah satu bikin nanti kalau kita ngomongin wildcard ya, gue masih mau double defensity ya. Ya, setuju. Karena sampai akhir pun bisa worth it. Oke. Sangat malah. Oke. Ya. Selagi ngomongin wildcard, kita coba next ke wildcard nih. Kita sekalian mau lihat kan. Wildcard-nya pertama kita lihat yang Ray dulu ya. Bintang tamu dulu lah. Oke. Ada 5 orang ya wildcard. Oke, Ray. Planning nih sekarang. Gue wildcard di game week ini, di game week 25. Udah tekad udah lama ya, wildcard 25 dan bench boost 26. Karena gue nggak lakukan itu di sebelumnya di double game sebelumnya ya di 19. Jadinya gue pengen gunakan bench boost ini secara maksimal. Yang gue lakukan planning gue di sini ada beberapa poin di sini yang yang pertama, dengan wildcard gue harus punya benching headache. Karena gue mau bench boost. Jadi gue perlu membuat satu tim yang akan membuat gue punya benching headache sementara ini di game 25. Dan itu harus gue lihat, gue membuat
membuat tim yang lebih balance ya, untuk untuk maximize points bench boost gue ya, potensi points bench boost gue. Jadi itu ya benching headache dan balance team. Ya. Terus ketiga, gue mau aim untuk memiliki 15 double game week players yang fixtures-nya oke, karena menurut gue kalau bench boost tapi fixtures-nya lawannya City dan lain-lain itu sama aja ya auto 2 poin lah bisa dibilang, itu bukan bench boost yang bisa kita targetin ya. Nah, gue ada strategi untuk melakukan minus 4 hit maksimum di game week 26 karena kita masih bisa menggunakan free transfer dari game week 25 ke 26. Iya. Jadi gue mau coba buat tim bench boost ini untuk yang bisa take some advantage di game week 25 tapi tetap fokusnya di 26 karena target utama gue di game week 26. Nah, jadi mungkin ngorbanin sedikit di 25 ya. Supaya bisa maximize 26. Nah, yang terakhir di game 27 gue harus bisa end the benching headache dengan minus 4 hit langsung. Itu yang gue rencanain. Jadi walaupun ada minus 4 hit tapi gue akan langsung lakukan itu supaya benching headache gue selesai. Lanjut Ton, sekarang ke wildcard draft gue. Oke. Wah. Ya. Oke, ini wildcard draft gue untuk di double game week 25 ya, yang tetap pandangannya utamanya adalah plan untuk double game week 26. Pertama yang gue perhatiin di sini adalah kuncinya si Amarty satu ini, Amarty Leicester. Ya, yang harganya 3,9. Gue udah lihat dia main 90 menit di pertandingan terakhir dan bermain di FA Cup juga. Dan sebelumnya juga bermain yang sebagai substitute ya. Yang karena adanya cederanya Justin, harapan gue sih yang akan bermain terus nih Amarty. Ada indikasinya dari Brendan Rodgers yang udah mulai masukin dia sebagai sub di mana Justin pun masih bermain. Jadi kayaknya Amarty ini pemain yang dia lirik lah gitu, kayak bukan ya semoga bukan coba-coba aja. Tapi kuncinya untuk membuat tim ini gue perlu Amarty yang harga 3,9 di sini. Kedua, keputusan terbesar gue di sini adalah nggak ada Bruno lagi, ya. Bruno yang gue putusin untuk gue jual dan tahan Mo Salah. Kenapa gue lakukan itu? Gue harapin sebenarnya sekarang lebih banyak yang akan jual Mo Salah supaya Salah bisa ownership-nya sedikit lebih menguntungkan buat gue. Mana yang gue perlu mengejar ranking. Nah, kalau kita perhatikan jadwalnya Liverpool sampai akhir musim, susah untuk menjual Salah. Dan Liverpool walaupun empot-empotan atau whatever you wanna say, mereka masih tim. Salah still score ya. Ya, nggak secara individu, secara tim aja menurut gue Liverpool dengan personal yang ada, they are still better than most teams in the Premier League ya, dengan personal yang ada. Jadi ya ini gambling besar buat gue. Salah, Bruno atau Sterling harus dijual untuk bisa membeli Harry Kane. Tapi menurut gue Harry Kane untuk double game 26 dia adalah aset yang harus gue miliki karena dia rotation proof. Ya, aman dari rotasi dan kemungkinan kapten gue di game 26 adalah Harry Kane. Untuk bisa take advantage of the double game week. Jadi Harry Kane ini penting gue bawa sini. Nah ketiga di sini kita lihat gue nggak ada Son. Jadi ada Kane tapi nggak punya Son. Tujuannya untuk nggak punya Son supaya di double game 26 gue bisa punya tim bench boost yang bisa 15 pemain yang menurut gue potensinya bisa meng-outscore Son dan satu pemain murah yang gue miliki. Jadi kayaknya gue lebih mau untuk saat ini lebih mau punya benar-benar take advantage of the double game week. Dan adakah pemain yang gue bisa beli di sini yang mungkin bisa outscore Son single dan pemain bench boost yang single game week doang ya, yang harganya lebih murah. Jadi untuk double game week 25 gue akan hanya punya 2 pemain double game week yaitu Bamford dan Rafinha. Ya, karena gue akan back Leeds fully di double game week 25. Jadwalnya pun yang lebih bagus dari Southampton. Kalau dilihat di sini tim di sini, gue ada Alonso. Itu sebenarnya bisa dirubah ke Rudiger. Kalau tiba-tiba ada pergerakan dana yang gue nggak bisa punya uang lebih, gue masih mau memiliki. Jadi secara defense setelah double game 26, Amarty pastinya akan jadi bench gue ya. Dan gue mau punya bench player 3 yang bisa gue mainkan, bisa dependable di setiap pertandingan. Yaitu Stone, Shaw, dan Alonso actually. Ben Davies di sini sebetulnya gue nggak mau lagi punya defender Spurs, tapi kayaknya kalau kita nggak ignore
jadwal double game 26, Spurs itu jadwalnya oke banget. Betul, oke. Ya. Jadi Region udah mau kembali, gue cukup ragu juga kalau Region balik apakah artinya Ben Davies akan rotasi lagi. Eric Dyer udah berapa kali dicadangin oleh Mourinho juga. Dan gue sempat punya itu, mereka clean sheet, Dyer nggak main. Jadi udah kecewa sama defender Spurs. Tapi tujuan gue ya ini ada Spurs di sini, ada Leicester di sini, ada City. Ya, itu yang 3 double game week-nya oke. Lalu Alonso dan Shaw ini Alonso double game week-nya berat sebenarnya lawan Man United dan lawan Leicester seingat gue. Lawan Liverpool. Liverpool lebih berat lagi. Ya, tapi Chelsea bisa aja 0-0 terjadi secara defender, jadi ya benar ya. Clean sheet ya bisa juga ya. Jadi gue akan tetap punya Alonso karena attacking raternya udah lihat berapa kali Alonso akan dimainin terus. Kelihatannya begitu ya. Ya kelihatannya begitu ya. Tapi bisa masih bisa ganti ke Azpilicueta, ke Rudiger. Jadi pokoknya Chelsea defender. Karena sampai akhir musim jadwal Chelsea pun kelihatannya oke. Lalu ya Shaw menurut gue ya dia defender yang ada attacking raternya deh. Makanya itu gue beli. Jadi intinya gue tetap mau punya 3 defender yang bisa gue dependable setelah double game selesai. Lalu kiper jelas Martinez nggak akan gue jual. Goyata itu kiper yang tadinya ada Areola di sini ya. Tapi karena Areola itu masih 40-60% untuk double game week, gue nggak akan ambil risiko. Kayaknya gue akan ambil aja si Goyata ini. Ya kalau kita lihat angkanya Goyata pun juga kadang-kadang walaupun untuk Crystal Palace suka menghasilkan poin-poin mengagetkan buat kiper. Dan ada game lawan Fulham ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia akan double game week-nya melawan salah satunya Fulham, ya kan? Ya. Yang satunya lagi ya sudahlah, bye-bye aja. Tapi experience point atau apa? Ya, jadinya ya Kane, Watkins, Harvey Barnes di sini. Gue harus membench salah satu dari Harvey Barnes atau Watkins demi memainkan Bamford dan Rafinha di 25. Alright. Ya, lanjut. Pertanyaan Ray. Ini lu ada yang skip tadi. Lu kenapa nggak ngambil Son tadi? Kita di 26 kita lihat karena gue nggak ngambil Son supaya gue bisa punya tim yang lebih balance. Jadi gue akan 2 transfer. Rencana gue adalah Grealish masuk ganti Rafinha dan Calvert-Lewin masuk ganti Bamford. Itu kalau Calvert-Lewin udah pulih dari cederanya ya. Kita expect dia bisa pulih dari cedera lawan City ini, tapi ternyata ditahan lagi. Ya hamstring seperti kita tahu ya itu nggak suatu hal yang mudah untuk dilalui. Tapi dengan harganya Calvert-Lewin 7,7 kayaknya gue masih bisa ganti dia dengan striker lain. Tapi yang di sini gue lihat 15 double game week player. Kalau Amarty main ya. Tapi menurut gue bisa punya Barnes dan Grealish di sini instead of Son sendiri. Jadi kayaknya gue mau lebih ngambil peluang dari 2 tim ini ya, pemain yang gue sukanya Aston Villa itu akan melawan Leeds di game 26. Jadi kayaknya gue mau maximize 2 attacker Aston Villa ini ya, di Grealish sama di Watkins. Jadi inilah tim double game ke-26 gue yang jadi wildcard lu tuh lu masih punya Money in the Bank-nya ya? Yang tim yang tadi masih gue rencana akan masih punya. Karena tetap gue akan lihat di 20. Jadi gue mundur dari 2 tim ini yang gue buat dulu sebenarnya. 26 ini. Lalu gue mundur ke 25. Siapa yang bisa gue bawa antara 2 list itu gitu. Itu kenapa gue gak punya Son. Dan Kane kayaknya kalau buat gue masih jadi skor utamanya Tottenham kayaknya ya. He's still the main player in Tottenham buat gue. Jadi kayaknya kalau untuk punya untuk punya Kane aja gue oke lah untuk menghadapi game 26 ini. Ya dia ngambil 4 hit. I see. Nah, lanjut ke 27. Gue akan bawa di sini lu baru masukin sama. Baru masuk. Dan Smith Rowe langsung bawa. Apapun yang terjadi dengan Barnes atau Grealish, tapi gue mau end the benching headache. Jadi dan way out-nya cukup bagus. Emil Smith Rowe pemain 4,3 yang akan main, bisa dibilang main di setiap pertandingan sekarang. Untuk Arsenal yang juga ya. Karena Arsenal akan main kemungkinan. Ya, jadi that's my plan. Alright. Ray, gue bikin lu agak galau ya. Please. Agak galau. Emang itu tugasnya kita ya? Itu tugasnya ya. Kita gundang Ray supaya Ray galau gitu ya. Agak. Ray, lu 27 buang Harvey Barnes. Whatever happen, -4. Iya.
Gue lihat Harvey Barnes, 27 lawan Brighton, 28 lawan Sheffield. Iya. Nih ya, dari 3-1 ya. Gue sebut dari 3-1 ya. West Ham, West Brom, Crystal Palace, Southampton, Newcastle. Iya. Kalau lu gak jual, lu bisa ahead of the curve loh. That's true. Kalau gue lihat Son memang di sini kan dia jauh lebih tinggi ya ownership-nya. Tapi Sonnya bagus juga. Ya we'll see. That's the thing. Mungkin I don't know. Kayak misalnya kalau gue bisa cover Tottenham just with having Kane dan Son bisa blank dan Kane ini ya, you know. Gak tahu mau jualnya Gundo bukan Barnes-nya kan. Gue bantu Ray tapi. Gue bantu Ray. Ray, lu kan masukin Grealish ya tadi ya di 26. Sebenarnya ownership Grealish dan ownership Son itu sama sebenarnya. Jadi for your information, gue musim ini belum pernah masukin Grealish. Yes. Jadi selama musim ini gue terus melawan poin Grealish. Nah di situ Son lah bermain sebenarnya. Makanya gue masih punya Son. Jadi gue masih selamat sebenarnya. Jadi it's okay sebenarnya ya kalau lu nggak punya Son tapi lu masih punya Grealish. Bahayanya adalah lu nggak punya dua-duanya karena di tire lu ini penting banget gitu dua ini. Saat ini gue nggak ada dua-duanya ya. Jadi di 25 nggak ada dua-duanya. Nah tapi kan di 26-nya dimasukin, it's okay karena kan lu bakal masukin at the end kan. Cuman memang jangan sampai ketelatan gitu karena dan ini untuk minus 4 gue rasa nggak perlu sih sebenarnya di 27. Oke. Kalau gua. Cuman yang mau gua tanya nih ya, ini gua mau sedikit menggoda juga sebenarnya. Kenapa lu nggak ambil kipernya lebih murah, tapi lu bisa upgrade Amartey? Karena kiper murah yang akan double tadi tuh gua nggak nemu. Sebenarnya McCarthy kan juga belum pasti ya. Terus Areola yang ada di tim wildcard gue sekarang tuh Areola. Jadi gue belum beli tim ini ya. Gue masih ada Salah, Sterling, Fernandes pun belum gue jual karena I will wait until the time to sell it, ya. Tapi maksud gue nggak ada kiper yang lebih murah dari Goyata yang akan main 2 kali di double game 26. Yang sekarang ini in the perfect world kalau kita udah tahu jadwalnya udah keluar ya mungkin gue bisa beli Areola yang lebih murah gitu. Dan Amartey mungkin bisa diganti ke si Dan Burn ya, misalnya dia cuma single di 26 dengan jadwal yang bagus ya. Oke. Satu lagi Ray. Lu minus 4 menuju 26 dan minus 4 menuju 27 berarti udah minus 8 kan? Iya. Berarti kalau bench boost lu 20 poin aja. Lu tuh sebenarnya cuma 12 poin bench boostnya. Karena minus 8 kan ya? Iya. Ya seenggaknya punya modal lah. Ya, tadi gue sempat lihat juga punya Barnes dan Grealish di tim ini. Ya itu tadi ya Grealish pun juga kayaknya oke untuk dimainin juga ya, kayaknya sulit untuk nge-bench. Sama-sama main dua. Grealish lawan Wolves, Newcastle juga sih. Terus Fulham di 30. Ya, tapi ya we'll see how it goes. Oke, satu doang titipan. Mungkin lu back ini mungkin perlu dipikir ulang ya. Kenapa? Karena kayaknya hampir semua back lu ini rawan rotasi loh. John Stones, Alonso iya. John Stones ya kita tahu lah ya. Luke Shaw juga Pep Rolet itu Luke Shaw. Ya. Apalagi Alonso kita lihat memang Alonso sekarang lebih banyak main tapi Chilwell juga kemarin sempat main ya. Jadi ini sekali. Risky banget nih lu backnya. Iya sih. Cuman it's okay. Yang gue pikirin memang ada Alonso sih. Dia kayak ya memang gue kan lihat statistik dia di pertandingan terakhir ya. Dia tuh ada 4 shot in the box. Iya. Satu pertandingan dia shot itu shot terbanyak di Chelsea sih. Iya, tapi kayaknya ya terus gue lihat kayaknya ya ini mungkin ya itu lagi balik lagi tadi gue kelihatan lebih sedikit risk taker memang ya. Dan sexy pick gitu. Ideally memang Alonso ya gonna become the old Alonso itu ideally memang. Lu mengulang kesalahan Tony, kesialan Tony. Memang Azpilicueta lebih aman sih menurut gua. Enggak juga sih, itu ada buktinya tuh Zo tuh. Hoki aja Zo tiba-tiba Aspi-nya bisa ngegolin. Gue takutnya dari 5 back ini lu sama kayak tahun di game 18 ya Ton ya. Ya dan gue udah gak ada wildcard ya Evan ya. Yang lu udah pemain lots of problem tiba-tiba ya. Back itu sama sekali. Iya.
Ya betul. Tapi memang rawan rotasi, tapi menurut gue 3 back yang gue plan untuk dimainin ini 3-3-nya sih pilihan first team ya. Kalau misalnya Stones kita lihat contohnya waktu lawan Liverpool kayaknya that is Pep punya first team. Kalau gue ngeliatnya ya, karena itu kan pertandingan besar. Jadi kayaknya ya ada rotasi mungkin. Ya Stones, Diaz dan Cancelo kita lihat semuanya rawan rotasi sih memang betul. Ya well itu risk yang perlu kita ambil ya. Sebenarnya lebih rawan injury menurut gue ya. Dan dia memang kayaknya tuh dia main bentar terus ditarik supaya dia nggak cedera. Tapi memang Luke Shaw menurut gue pemain yang penting buat Man United. Mungkin itu juga sih. Kenapa Luke Shaw nggak dimainin terus? Mungkin karena itu. Udah 2 assist ditarik, babak kedua yang masuk kan Shaw kan. Tapi lawan Soton kan? Ya lawan Soton. Itu kayaknya memang ditarik gara-gara mau di-keep si Luke Shaw ini gitu. Karena Luke Shaw ini pemain yang penting dan menurut gua dia injury prone. Itu tuh udah ketahuan injury prone. Oke deh kalau begitu. Ya. Thanks for the comments ya. Ya, viewer udah lihat draftnya Ray kan kurang lebih, jadi bisa ada. Jadi kalau tiba-tiba double game with tim gua berubah nih because of tonight. Oke, next kita akan bahas planning kita S3 bola. Apa? Kembali ke background putih biasa. Oke, kembali ke background putih. Oke, dimulai dari gue dulu ya. Oke, di sini gue ada 2 table karena ya kemungkinan sebenarnya gue waktu itu udah persiapkan tim ini tuh untuk bench boost di 26. Cuman sekarang gue masih ragu 50-50 seperti yang tadi di awal gue udah bilang. Kenapa? Karena gue punya problem itu 4 player gue akan single game week di 26. Terus Ben Mee ini akan punya hard fixture di double game week. Tapi itu sebenarnya risiko yang udah gue ambil saat gue masukin Ben Mee kemarin ya. Dan second goalkeeper not playing memang rencananya di 26 gue baru akan transfer. Cuman yang memang unexpected adalah si cedera pemain-pemain ini kayak Justin itu gue sebenarnya nggak ada plan untuk keluar ya. Idea gue adalah gue mendapatkan aset dari Soton, Leicester dan Tottenham karena running fixture-nya bagus. Apalagi kalau Soton fixture-nya sudah confirm double game week berturut-turut nih. Gue punya free transfer 2 dan gue sudah melakukan satu yaitu Justin out dan Dallas masuk. Kenapa? Karena gue kepikiran kalaupun at the end ini sebelum game week 25 beres gitu ya, fixture ya udah keluar, gue akan pencet wildcard. Baru gue benerin. Itu last minute banget. Dan gue akan pasti bench boost nantinya. Tapi kalau sampai enggak, gimana tuh? Sorry, gue skip. 25 deadline nih. 25 deadline hari Sabtu kan ya? Menuju 25. Iya, menuju 25. Oke, iya. Menuju 25. Wildcard. Iya. Kalau fixture nanti yang 26 udah keluar semua, dan fixture-nya buat gue itu bagus, ya gue akan wildcard. Langsung. Gue akan memposisikan diri gue seperti sama Ray dan Lupan. Kita udah nyebur nih, gitu. Tapi kalau belum keluar jadwalnya, kayaknya gue gak akan wildcard. Makanya gue transfer Dallas dulu, karena Dallas ini akan double game week. Jadi gue mencoba mendapatkan double game week advantage-nya. Satu transfer yang kemungkinan gue akan keluarkan itu adalah Antonio. Gue belum tahu mau masukin Ken atau Ings. Ini juga tergantung dari Southampton fixture. Kalau misalnya udah ada confirm, ya gue pasti pakai masukin Ings sih daripada Ken ya. Potensial kapten gue Bruno atau Salah. Gue tidak tergoda sama sekali untuk double fixture-nya Bamford. Jadi gue antara Bruno atau Salah. Nah, gue ini ada opsi sebenarnya. Gue akan bench di 26. Dan gue akan hit 8 kalau gue nggak wildcard di 25. Tapi ini semua akan terjadi, gue punya syarat. Pertama, nggak ada injury lagi, please, di tim gue. Yang kedua, Ben Mee sama Gundogan bisa bermain at least di 25. Yang di 26-nya, fixture-nya gue berharap banget Aston Villa lawan Sheffield dan Tottenham lawan Fulham. Ini kalau benar-benar dua-duanya masuk, dan terjadi seperti ini fixture-nya, gue rela, gue minus 8, gue bench boost. Dan yang akan gue masukkan adalah second goalkeeper itu McCarthy, Soucek akan menjadi Jorginho, Chilwell menjadi Konsa, dan Antonio menjadi Ken. Konsa ya? Ya sebenarnya karena Aston Villa lawan Sheffield aja sih. Dan gue butuh duit untuk Ken. Seperti itu. Bukan target?
Nggak cukup Konsol lebih murah dari target sekarang ya? 4,6. Oh, Iya. dia harganya udah naik. Target 4,9. Target 4,9 dan naik lagi ya. Ya, seperti ini. Ton, lu akan minus 8. Dan bench boost lu ada McCarthy yang 2 pertandingan terakhir gak punya clean sheet point. Betul. Jorginho dan Konsa. Betul. Gue masih mending. Double game week player semua. Minus 8 juga. Kenapa minus 8? Karena gini, gua akan tebus dari double game week-nya Shotton McCarthy. Karena itu kan gue tadi udah bilang, kalau Shotton-nya itu double game week berturut-turut, gue pasti pakai McCarthy daripada gue pakai Martinez karena udah pasti 4 poin kan. Terus gue mencoba 4 poin kalau nggak kalah 9-0 lagi. Betul juga sih. Tapi enggak lah. Di history mana sih satu tim kalah 9-0 2 kali di dalam satu season kan? Ini nanti. Ini ngomong-ngomong gini-gini nih yang biasanya bikin kejadian nih. Bisa diklik video gitu nanti lama-lama. Dan ya sebenarnya dari tim gue sendiri sebenarnya karena gue tadi di 29 kalaupun ternyata Aston Villa dan Tottenham bermain, gue udah punya Aston Villa sama Tottenham juga asetnya gitu di sini. Jadi ya istilahnya minus 8 tapi punya aset yang nggak akan diganti-ganti sampai 29 kan lumayan. Gue bisa punya sampai sekitar 8 sampai 9 pemain nanti di 29 tanpa menggunakan free hit ya. Begitu. Oke. Next ke planning Steven. Panjang Banget nih. Kan diingat waktunya sudah panjang. Iya. Panjangnya kosong. Udah berapa menit nih Ton? Ya udahlah ya. Sekali ngomong collab berlima yang ngomong. Jadi gue udah wildcard. Sudah tidak ada turning back lagi. Tadi Tony udah sempat jelasin soal 29 free hit ya. Awalnya tuh gue mau free hit di 29, tapi karena Southampton-nya itu kalah lawan Wolves di FA Cup, sehingga Tottenham Aston Villa bisa ditaruh ke 29, gue jadi gak akan free hit di 29. Tadi Tony udah bikin tabelnya. Kalau gue free hit di 29 tuh praktis gue cuma free hit mengandalkan poin Dunburn, Robert Sanchez dan siapa gitu, Lewis Dunk gitu ya. Kalau mereka bobol udahlah free hit gue 6 poin buat apa. Jadi sekarang gue wildcard di 25, berpikir gimana di 25 gue punya Leeds atau Southampton yang double. Dan tadi udah dibilang juga waktu bahas kapten, Southampton double buat gue itu bukan 2 game, itu 1 game tambah 2 poin gitu. Karena satu lagi lawan Chelsea kan. Ya, jadi gue cuma ngincar Leeds aja 2 orang. Kenapa nggak 3 orang? Karena Leeds ini di 26-nya nggak double. Betul. Jadi kalau gue sekarang triple, terus nanti di 26 gue malah punya 2 yang single juga, dari 3 yang single dari Leeds kan. Jadi gue double, gue ambilnya Rafinha Bamford. Kemudian kalau Ray tadi bikin tim yang fixture based planning itu ada Tottenham, City, Villa, sama Everton kan ya. Dari City gue tetap ambil 3. Masih Cancelo, masih 2 defender 1 mid. Kenapa nggak 1 defender 2 mid? Karena kalau 1 defender 2 mid, gue akan hilang 1 premium mid. Karena kalau gue pakai De Bruyne atau Sterling tuh akan ngambil spotnya Salah atau Bruno kan ya. Jadi ya, gue belum rela lepas salah satu dari 2 orang ini. Karena mereka ini apa ya? MU lawan West Brom 1-1, wah diketawain orang. Bruno-nya 7 poin, gue sih nggak apa-apa, 9 poin malah, gue sih nggak apa-apa gitu ya. Salah, kalah, Liverpool gitu ya. Tapi salahnya 7 poin, gue sih nggak apa-apa. Kalau bisa 79 terus, bodoh amat gue. Ini FPL-nya ada. Jadi Salah Bruno gue belum siap lepas, City 3, wildcard pertama gue pencet, gue jual Diaz, beli Stones. Bukan incar attacking threat-nya Stones, bukan incar, Diaz abis di rest, enggak, murni duit. Ya, sama gue juga. Jadi Cancelo Stones, gue ambil, mid-nya masih Gundogan, walaupun sekarang dia nggak fit, gue masih nggak apa-apa, karena kelihatannya cederanya nggak panjang-panjang amat. Karena tadi Ray naruh Aston Villa dan Spurs di kotak birunya dia itu tuh, Aston Villa Spurs ini bakal double di 26 kemungkinan besar dan 29 nggak blank. Gue punya 2 Aston Villa, yaitu Emi Martinez dan Watkins. Punya 2 Spurs, yaitu Son dan Kane. Jadi itu pola pikirnya udah setiap pemain udah tersusun gitu ya. Terus gue butuh 5th defender yang bisa gue bench push di 26. Dan kalau bisa harganya murah, biar nanti nggak benching headache kepanjangan. Dan di 29, kalau bisa nggak blank. Ada 1 pemain yang memenuhi semua syarat itu, yaitu Dunburn-nya Brighton.
dia di 26 nggak double, tapi lawan West Brom. Gue gak masalah nge-bench boost yang nggak double. Karena lawannya West Brom menurut gue dan Brighton juga lagi bagus defense-nya. Dan di 29 main, dan harganya 4,2. Ini kayak gue size. Ya, jadi ya udah aja. Tinggal menunggu. Tapi size lu di bench kan nggak bisa jadi poin. Kalau ini dan burn gue di bench. Enggak. Waktu itu gue size gue mainin lawan West Brom saat orang-orang double game week. Justin double game week gue masukin di bench. 14 poin versus 1 poin. Nah, Justinnya tuh gak bisa lu poinin. Tapi gue pakai bench boost. Jadi siapapun yang karena efek burn ini main tetap dapat poinnya gue. Oke. Gue inget video yang itu, gue inget tuh lu cukup marah-marah. Cukup panas videonya. Oke, anyway, dari semua pemain yang tadi gue bilang tuh, jadi 8 slot mid sama forward gue udah full. Salah Bruno, Son, Gundogan, Rafinha, Kane, Bamford, Watkins sudah gak akan diotak-atik. 3 back gue udah fix, Cancelo, Stones, dan Burn. Kiper gue udah fix 1 Martinez. Jadi slot kosongnya tinggal 1 kiper dan 2 back. 1 kipernya kemungkinan gue bakal Areola. Karena di 26 kalau dia double itu lawan Crystal Palace dan Tottenham. Tapi kalau dia single, dia lawan Crystal Palace. Jadi kalau dia singlenya lawan Tottenham mungkin gue gak mau. Tapi kan singlenya, kalaupun dia single lawannya Crystal Palace ya. Zaha masih cedera. Jadi gue gak apa-apa bench boost Areola. Kalau Areola gue bench boost clean sheet. Dan Burn gue bench boost lawan West Brom clean sheet. Terus ada Bamford lawan Aston Villa gue bench boost. Ya udah cuan lo ya. Walaupun gak ada yang double game gue gak masalah. Yang penting poinnya ada di situ. Betul. Jadi tinggal 2 spot back. 1 harus lumayan ada harganya, sekitar 5,5 ke atas. 1 lagi murah. Gue masih mencari kombinasi antara Everton, Tottenham, Leicester, Southampton. Yang belum tahu siapa. Sejauh ini, karena Digne itu lebih mahal daripada Pereira, kalau gue belinya Digne, back gue 1 lagi Ben Davies. Tapi kalau gue belinya Pereira, lebih murah Pereira dikit daripada Digne. Back gue 1 lagi Mason Holgate. Kayaknya nggak ada yang mending juga sih dua-duanya. Ya, ini masih dipertimbangin lah di sana. Tapi kalau kita lihat di sini ya, di 25 gue bisa 11 pemain yang cukup oke. Di 25 itu Aston Villa lawan Leicester ya. Jadi gue pesimis Martinez clean sheet. Tapi orang yang udah punya Martinez nggak akan cadangin Martinez, bakal dipakai kan ya? Pasti. Di situ gue kesempatan pakai Fulham Areola karena lawannya Sheffield. Iya. Second game gue. Di 26 bench boost semua. Rafinha ini gue ganti. Jadi orang tuh bakal tetap pakai Rafinha karena di 29 bakal main kan ya si Rafinha ini Leeds tuh kan ya. Tapi di 26 si Rafinha ini single, lawannya Martinez. Jadi orang yang punya Rafinha juga, kalau Rafinha gol ya orang-orang hilang poin Martinez. Kalau Rafinha-nya mau orang-orang itu dapat poin Martinez, ya Rafinha-nya blank, jadi kan nggak ada win-win solusinya. Terus di 28 Rafinha ini lawan Chelsea. Jadi itu akan jadi jalan ninja gue jual si Rafinha-nya. Jadi ada Mola Lukman, karena lawan Crystal Palace. Kenapa Lukman? Karena si Lukman ini 29 juga main. Jadi dengan sekarang gue wildcard dan gue 1 transfer ke 26 doang, gue udah punya 7 pemain buat 29. Dan gue masih punya 3 free transfer dari 26 ke 27 ke 28 ke 29. Jadi bisa dimaksimize gitu ya? Ya, gue sih 29 memang gak akan 11 pemain. Gue cukup berapa? Sebenarnya 7 juga udah aman sih, Pen ya? 7 juga udah aman ya? 7, 8 udah aman sebenarnya. Aman banget malah. Justru gue pengen banget tuh 3-3 free hit sekarang. Kenapa? Karena di 3-3 itu kan City sama Spurs blank ya. City, Spurs, Southampton, Fulham blank. Orang tuh sekarang banyak banget yang punya Cancelo, Stones, Diaz. Ya, City sama Spurs aset gitu ya. Son, Kane, iya. Nah, di 3-3 ya, saat mereka blank, orang-orang yang nggak punya free itu kan nggak mungkin main 11 pemain ya, karena masih nampung si Spurs sama Kane ya. Di 3-3, MU tuh lawan Leeds. Itu calon-calon Bruno, itu calon-calon pertandingan 3-3, 4-3, 4-2 lah, itu skornya kan. Aston Villa tuh lawan West Brom. Di situ gue mau Grealish, di situ gue mau Watkins, di situ gue mau Martinez. Leicester itu lawan Crystal Palace. Di situ gue mau Vardy, di situ gue mau Harvey Barnes, di situ gue mau banyak maunya ya. Liverpool itu lawan Newcastle. Di situ gue mau TAA, gue mau Robo. Jadi itu tuh minggu yang kalau lu gak punya City dan Spurs sama sekali, itu bagus banget karena lu bisa ngincer yang lain. Karena aset City dan Spurs juga sebenarnya mahal dan duitnya itu lu bisa pakai buat beli
aset premium yang lain gitu ya. Tuh. Maksudnya beli permanen nih ganti. Enggak, free hit maksudnya. Oh, free hit. Iya. Karena gini, Ray, kalau orang-orang beli permanen jual City dan Spurs-nya. Iya. Nah, 3-4-nya dia repot. Udah jual City dan Spurs-nya. Kita dapat poin City Spurs-nya, betul kan ya? Ini di 3-3 nih ya. Iya. Tapi kalau orang-orang pertahanan City Spurs-nya di 3-3 kita dapat poin yang tadi itu loh. Pertandingan potensi-potensi itu. Jadi free hit pasti gue simpan buat 3-3. Atau kita aktifin wildcard ketiga kita aja. Siapa tuh? Minus 24. Wildcard ketiga minus 24. Aduh gila. Wah ini 34 jadi bisa 3-3 bisa jadi wah, kalau ngeliat gini kayaknya free hit yang lebih bagus sih 3-3 ya. 3-3 tuh final. 3-3 tuh final sprint kita loh. Ke 29 lagi. Kalau 29 Aston Villa dan Tottenhamnya main. 3-3 jadi bagus. Tapi kalau misalnya Aston Villa dan Tottenham tidak main di 29, gua rasa tetap bagus di 29 free hit. Karena lu dari 3 match ini orang yang mau transfer mau sampai berapa pemain sih? Betul. Ya terserah sih. Kalau gue sih tetap enggak, Ton. Mungkin lebih gampang manuver untuk tanpa free hit di 29 ya daripada di 3-3 ya, karena City-nya blank, Spurs-nya blank juga. Tadi gue udah sempet bahas kan, di 3-2 itu ada ada semifinal ya. Kalau City menang itu kan pasti blank juga. Jadi mungkin orang yang pakai City udah bisa buang di 3-2 sebenarnya. Nah, itu juga poin bagus, Ton. Kenapa? Kalau 3-2, 3-3 City blank dan orang jual ya, berarti kan setelah 3-3 orang nggak punya City ya? Iya. 3-4 City lawan Palace, 3-6 lawan Newcastle, 3-7 lawan Brighton. Itu kita sprint menuju garis akhir tuh kalau FPL Marathon ini. Ya, tapi kan orang masih bisa beli, Pan. Iyalah. Emang orang nggak boleh beli? dan orang yang punya 3 City kan bisa cuma misalnya jual satu juga kan, gitu. Ya kan? Nanti tukar lagi ya. Jadi mulai tergoda ya, Pan. Kalau orang beli, setengahnya dia beli dengan harga lebih mahal dan belum tentu kebeli. Setelah dia mungkin belinya murah. Ya, tapi anyway, itu kejauhan juga sih, Pen. Itu 3-3 ya, kita masih 25 nih. Itu kejauhan. Yang penting, yang tabel di depannya aja 25, 26, 29. Oke, sip. Next, kita ke Zo. Zo, ini dari tadi Zo, diam mulu nih. Zo tuh perlu mikirin mau minus 24 atau enggak. Wakar ketiga itu. Wakar ketiga tuh. Oke Zo, gimana Zo? Kayaknya problem lu lebih banyak dari gue Zo. Problem gue untuk menghadapi kayak yang udah dibahas di video sebelumnya, untuk menghadapi single game week game week 25 sama 26 ini double game week. Gue punya 5 player yang single game week di 26. Jadi gue nggak tahu nih apakah gue masih viable buat aktifin bench boost gue. Tapi kalau ngelihat one step ahead, gue udah punya 5 player yang akan main di blank game week 29. Ya problem gue selanjutnya adalah kemarin gue udah masukin Lawton di game week 26 nanti fixture-nya hard banget. Dan hal yang sama berlaku juga ke Azpilicueta. Jadi gue punya 2 back yang 4 poin di double game week nanti. Karena Azpilicueta belum tentu loh. Chelsea belum tentu loh lawan Man United, lawan Liverpool. Lagi bagus ya, lagi bagus ya. Belum tentu 4 poin. Asik. Ini ada pembelanya nih, Alonso owner. Nggak. Ya maksud gue dari sisi defensive player yang lainnya pun ya, maksudnya ya Man United bisa 0-0 bisa aja. Gue kasih harapan Zo. MU musim ini lawan Liverpool udah 0-0. Iya. Lawan City udah 0-0. Lawan Arsenal udah 0-0. Lawan Chelsea juga 0-0 kan? Pun leg 1 0-0. 0-0 iya. Jadi lu bisa berharap 0-0 lagi. Menurut gue lebih aman punya aset defendernya daripada offensive player Chelsea saat ini. Justru gue bisa bilang kalau mau paling aman kalau dengan pola pikir seperti itu Alonso, karena Alonso ini tadi kata Korey attacking trade-nya pun bagus banget. Alonso ini main udah kayak second striker, udah kayak iya sih, udah depan banget. Posisi wingback-nya juga di depan ya. Asal dia dimainin ya. Itu dia yang paling mantep kuncinya, kata kuncinya itu ya. Itu ya.
scout pertama yang nemuin Marcos Alonso dan bilang dia ini back kiri ya. Kenapa dia nggak bilang ini striker gitu? Kalau Alonso tuh dari kecil jadi striker ya, mungkin sekarang menjadi top skor liga di mana loh? Serius gua. Finishingnya tuh keras Alonso ini. Anyway, lanjut so. Oke, kemudian problem gue udah sejak 3 game week lalu ada satu nama Kai Havertz masih knock out of the world, nggak tahu kenapa harus dibuang. Dan yang terakhir sampai sekarang gue cuma punya 2 aset City. Sebenarnya kalau mengingat nanti game week 32 sama 33 City akan blank, kemungkinan besar akan blank. Gue sebenarnya nggak masalah gue cuma punya 2 aset City karena ini pertama gue ngomongin idea buat ke depan ya, untuk lewat dari game week 29 nanti gue akan simpan wildcard gue sampai kira-kira mungkin game week 32 atau 33 baru gue wildcard, dan di situ gue nggak akan buang aset City yang blank karena kebetulan gue memang cuma punya 2 juga, dan gue nggak punya aset Spurs. Jadi kemungkinan apa ya? Gue akan late boost belakangan gitu. Jadi kayak gue pakai bench boost di belakang, gue wildcard di belakang gitu. Jadi di sini tuh gue cuma cukup berkutat transfer gue gimana sebagus mungkin untuk double game week 26 gue nggak ketinggalan, blank game week 29 gue udah punya karena gue nggak punya free hit. Gitu. Jadi Jo di 25 sampai 29 sampai 30 pokoknya lu gali lubang tutup lubang aja. Setelah 30 baru bikin bangunan gitu ya. Lu late boost, tapi kalau sekarang nggak ketinggalan nggak apa-apa. Tapi kalau lu late boost dan sekarang lu ketinggalan, ya di squad lu ya, lu belum punya Martinez yang semua orang punya. Bamford lu belum punya, ini baru mau beli potensial ini kan ya. Lu nggak akan punya Kane, lu nggak akan punya Son. Lu nggak punya Salah, lu tuh ini melawan semua orang di dunia kayaknya tuh. Tapi memang template squadnya Zo ini diferensialnya oke banget loh. Kalau lu cek di live FPL, ini di bawah 20%. Gini, yang oke itu bukan diferensialnya rendah. Yang oke itu kalau poin lu bisa melawan template. Betul. Dan ini udah ke hukum berapa game week ya Zo ya? Karena template lu to diferensial. Sebenarnya yang menghukum gue tuh Gundogan. Menurut gue Gundogan ya. Kalau lu mau maju Zo cuma punya 1 aset City, menurut gue Gundogan yang lu punya. Iya. Ya, yang lain misalnya cuma clean sheet itu ya lu bisa cari dari tim lain, potentially outscore-nya lebih mudah daripada outscore Gundogan yang tiap kali dia big game-nya sering, bukan cuma sekali dua kali aja. Jadi ya Gundogan menurut gue yang lu miss out. Itulah kenapa potensi transfer lu yang harus lu transfer menurut gue sih. Gue harus punya Gundogan. Mau dia cedera kayak mau nggak main kayak bodo amat dia shout gue. Ya kalau cedera jangan dimainin dong. Aduh. Pokoknya rame-rame beli biar dia blank. Jadi akan beli gue gitu. Di game week 25-26 ini. Oke deh kalau gitu. Beli Gundogan aja biar yang lain nggak bisa hahaha sama kita kalau kita nggak punya Gundogan. Mau dia cedera, mau dia ini. Iya betul. Yang penting punya. Punya. Satu lagi. Gimana? Game week 29 nanti, gue kan mau masukin Gundogan sama Bamford nih. Berarti ada nambah 1 dong. Gue pemain gue yang single game week jadi 6 nih. Ya kan? Di 25 ke 26 nanti, gue mau transfer Son. Makanya idenya get Tottenham gitu ya. Jual siapa? Son. Jualnya siapa? Socek lah. Socek. In the bank gue banyak sih dari Havertz. Ya karena dari Havertz ke Gundogan juga udah save berapa? Firmino ke Bamford juga save juga kan. Sonnya masih 2 plus 3 kira-kira. Itu bukan money in the bank, itu player in the bank lu punya. Ini sama kayak lu punya Son in the bank itu. Iya, itu. Zo, kenapa nggak sekarang aja Zo? Minus 8 Zo? Nggak mau. Gini. Dengan squad gue sekarang di game week 25 ini nanti,
gue masukin Gundogan, gue masukin Bamford kan. Kalau gue masukin Son sekarang, gue minus 8 atau gue nambah minus 4 hanya untuk nge-bench Son. Dan gue gak mau. Lawannya West Ham soalnya. I see. Menurut gue lawan West Ham potensi points buat Tottenham sih menurut gue. Derby loh, itu derby. Ya, derby. West Ham kan memang ya bagus lawan secara defense clean-sheet-nya juga banyak, tapi tapi West Ham kalau lawan tim-tim seperti Tottenham, lawan Liverpool, mereka juga open gitu mainnya. Jadi kayak ada potensi points menurut gue. Gue juga akan beli Kane di minggu ini. Kenapa lu nggak terpikir satu orang itu, Zo? Harry Kane. Beli Lord lah. Bagus, bos. Gini. Sebenarnya sampai tadi sebelum kita take video ini kan gue masih masukin Son di plan gue kan. Kenapa gue tiba-tiba take out Son ya? Karena apakah worth gitu? Pertama, apakah worth minus 4 lagi untuk ya ada chance Son hasil gol, entah gol atau assist, tapi kalaupun hasilnya cuma 1 assist ternyata kan ya menurut gue akan menyesal karena gue minus 4 untuk dapetin cuma 1 poin gitu. Ya. Oh, lumayan sekarang ya. Bisa mikir menyesal ya. Biasanya enggak tuh. Tapi Jo, sebenarnya karena Gundogan sekarang kita belum tahu ya fitnessnya dia seperti apa. Ya sebenarnya lu bisa dari Havertz ke Son sih sebenarnya ya jadinya ya. Kalau Pep bilang sih cederanya minor, jadi yang ini dia nggak akan take a risk, tapi dia bilang kalau pertandingan ini final atau apa Gundogan pasti main. Dia bilang gitu kalau ini. Jadi kayaknya Gundogan ini diistirahatin lah menurut gue. Oke lah. Last ya. Last but not least. Gue mau nambahin 2 dulu. Yang satu tadi soal benching headache yang Ray sempat bilang ya. Ray, gue tadi kan lu ada plan out minus 4 buat keluar dari benching headache ya. Gue nggak ada. Kenapa gue nggak ada? Karena sekarang Champions League udah mulai, Europa League udah mulai. Iya. Sangat mungkin pemain, dan mereka traveling kemana-mana. Sangat mungkin pemain ada yang cedera, ada yang COVID, karena Europa League. Jadi gue benching headache gak apa-apa. Kalau misalnya si Pep nih, kan kita punya Salah, kita punya Bruno, kita punya City. Itu aset-aset yang main di Eropa kan ya. Jadi kalau sampai mereka rotate, bench kita bisa masuk. Jadi gue benching headache khusus untuk musim ini gak apa-apa. Itu 1. 2, gue mau nanya, gimana? Nah, perhatikan juga tim-tim yang kita bawa nih udah mulai kayak 3 Villa, 2 Spurs, 3 City. Jadi kalau kena COVID, satu tim ya. Gitu. Oke. Iya. Gue nggak triple sih selain City, gue cuma City dong triple nya double. Nah, terus satu lagi yang gue mau tanya, sebenarnya ke Tony sama Evan, karena kalian pernah main sepak bola dan berkompetisi kan ya. West Ham ini buat gue menarik banget. Kenapa? West Ham sekarang posisi 5. Dia di atas Liverpool posisinya. Iya. Kebayang nggak kalau kalian ini jadi pemain West Ham atau kalian jadi David Moyes ya? Kalian mau terus gas aja sampai maju ke Europa League, UCL gitu ya? Atau merasa udah mau dari sekarang sampai akhir musim gue kalah terus pun nih ya, dari sekarang sampai akhir musim sisa 14 pertandingan West Ham kalah 14-14-nya, West Ham tuh tetap gak terdegradasi. Jadi mindset pemain West Ham nih gue gak kan kalau di atasnya MU, Leicester, Chelsea, Liverpool itu kan Tottenham itu kan masih punya mindset kita tuh tim UCL, kita harus fight untuk masuk UCL. Tapi West Ham kan bukan tim UCL ya, jujur aja mereka kan tim 12, 11 bertahan ya. Dengan posisi mereka di sini, apakah mereka masih hajar terus atau malah santai aja lah, udahlah kita udah selamat, gimana? Coba yang sering main bola. West Ham pertama UCL, cuman ya semua orang punya mimpi buat main di UCL. Van. Pertama dulu Van. Punten ini mah. Kita kompetisi juga antar SMA. Ini antar IPL, Pak. Nggak bisa disamain ya. Tolong. Kayaknya tidak ada UCL Bandung sama gitu nggak ada. Ya. Yang kedua memang betul sih. Kalau kata gue untuk target sendiri pasti balik ke board ya. Di board West Ham kan pasti udah ada target ya sebelumnya ya. Sebelum mulai season. Kalau memang targetnya adalah Europe, berarti kan at least UEL juga masih masuk kan sebenarnya. West Ham pasti fokus di sana. Kalau kata gue sih seperti itu ya. Menurut gue sih bakal ngegas sih. Soalnya kalau ngelihat itu kan kayak lu ada di posisi 5 yang udah deket banget sama top 4. Untuk bisa di posisi ini di musim-musim kedepannya itu nggak ada jaminan. Apalagi untuk tim-tim seperti West Ham, gue rasa pastinya kalau mereka bisa masuk UCL, duit, money yang mereka dapetin dari TV kontrak dan lain-lain itu pasti semua akan
Inggris. Bedanya berapa Jadi kayaknya Boards mungkin nggak ada ekspektasi untuk masuk UCL di awal musim, tapi udah sampai sini ya mereka akan pasti encourage mereka untuk tetap terus push sebisa bonus keluar. Bonus ya banyak. Berapa poin Pan? Ketiga sama keempat. 4 poin. Chelsea West Ham 4 tuh beda sekarang. 4 poin sama posisi. West Ham beda 4 poin sama posisi 2. Gila gak lo? West Ham beda 4 poin sama posisi. 2 tuh Leicester. Man United. 2 MU. Ya, mending ngejar lah. Maksudnya Ngejar. Pasti bakal ngegas. Dato masih sering apa yang justru kalau kata gue saingan utama sekarang malah Leicester. Itu yang gue lihat karena gini. Kalau mereka ngejar ya, manuver transfer mereka di Januari kemarin tuh nggak kelihatan seperti tim yang ngejar loh. Jual Haller terus gak beli siapa-siapa lagi. Jadi gue terbesit mungkin si board ini udah ya udahlah oke, Moyes job lu udah aman, udah gue beliin Lingard. Ya udahlah. Tapi kayaknya jauh sih. Soalnya kalau kita lihat dari 25 ke 33 fixturenya West Ham kan udah mulai turn habis-habisan. Ya, jadi kita lihat lah bagaimana dengan dua pertandingan next dua pertandingan aja lawan Tottenham dan lawan City ya. Ya kalau mereka bisa seri di kedua itu ya I don't know, tapi ya kalau mereka kalah ya ketinggalan poinnya kan makin banyak. Ya terus udah merasa ya udahlah gitu biarin aja siapa tuh jadi tim yang target. Oke deh, sip itu tuh dari gue. Oke, next man. Gue mah bentar. Tidak lama-lama planning gue mah. Karena gue dari kemarin memakai jargon kita. Kalau tidak ada masalah, yang ngapain di utak-utik, ya kan? Buktinya. Betul. Ayo. Si Evan tuh ya, si Evan ya, mikir kemarin masukin Burnley, itu paling pendek mikirnya, Ray. Gue sama Tony ya, nyari Benny, Tarkowski, Pope, bonus poinnya Pope gimana, save-nya berapa. Sama, gue juga. Jumlah heading Benny, Tarkowski. Evan mah, Lowton aja yang murah. Gol dan 15 poin. Kalian berdua masih mending mikir panjang-panjang, akhirnya dimasukin juga defender Burnley. Gue mikir panjang-panjang defender Burnley, yang gue beli siapa? Ashley Barnes. Itu kenapa coba tiba-tiba ada Ashley Barnes? Karena demi Sterling itu. Demi Sterling. Oke. So, Van, gimana Van? Gua nggak ada masalah gue tuh cuma satu, Brewster tuh mau ngasilin kapan, kayaknya nggak akan pernah ngasilin sih. Makanya gue out ganti Bamford karena 25. Gantinya Bamford itu bagus. Brewster out ganti Bamford. Ya, gue di bank ada berapa? 4,6 kalau nggak salah. Gue bisa ganti. Punya back ya di banknya Pak ya? Punya back. Iya, punya konsat tuh. Gue ganti jadi Leeds karena double kan versus Wolves versus Southampton. Ya yang gue bingung mah nanti justru formasi di 25 gitu. Gue lebih memilih McCarthy atau Martinez. McCarthy double tapi gue punya Leeds-nya berharap gol. Atau Martinez yang cuma lawan Leicester tapi kayak kemarin. Menurut gue ada kemungkinan juga McCarthy bisa diganti ke Foster. Ya ini sebenarnya itu juga ini ya. Soalnya kayak kemarin dari hasil pertandingan kemarin ya McCarthy kan ya kalau Southampton menang kemarin dengan meyakinkan mungkin gue rasa McCarthy safe, tapi rotasi sih pasti bisa. Lu nggak usah bantuin Evan, ini mah pertanyaan dari awal musim begini terus. Martinez McCarthy. Nggak usah. Ini udah dipunya dari awal musim dua-duanya. Martinez McCarthy. Iya. Dari tahun lalu Ray kayaknya Ray. Enggak, kalau dulu dia kayaknya dari awal musim udah mikirin double game week 25. Wah, mantap. Dari dulu gue bias soalnya. Kalau dulu gue mainnya lebih sering bias. Kayak misalkan kapten gue semusim nggak pernah ganti, gue De Gea kan. Iya, kiper De Gea. Bukan kapten, kiper. Kiper gue De Gea terus gitu. Tapi cadangannya main. Iya, cadangannya karena dan seringnya lebih gede hasilnya. Iya, betul. Ya, anyway, Van, lu punya free transfer 2. Satu dipakai Brewster ke Bamford. Satu lagi mau lu simpen? Simpen ya. Kayaknya gue simpen dulu. Oke. Gue juga ada kemungkinan bench boost di 26. Asik. Karena ya pemain gue hampir semuanya double ya. Cuman 2 player gue cuman Dallas sama Iya, singlenya itu ya.
Tinggalnya itu. Ya kalau gue masukin Bamford jadi 3 gitu. Cuman kan Bamford kemungkinan gue ganti Ings juga. Hebat nggak tuh? Ings, Adams, pokoknya penyerangnya Soton udah dipunya. Oh. Mau siapa yang ngegolin dari Soton, pokoknya dapet aja ya. Minamino yang golin. Karena Evan lakuin nih kayaknya nih Soton bisa double game week 25, 26, 27, 28 nih kayaknya nih. Mikirnya pendek, tahu double game week Paul. Pas di 23 justru mikirnya itu. Tapi ternyata kan tiba-tiba melempem papannya. Gua rada Iya, benar-benar. Ini. Cuman gue juga masih nunggu hasil fixture yang pastinya. Kalau misalnya udah pasti sih ini pasti berubah semua, gue yakin. Karena gue justru bukan potensial kapten Rashford, dan Rashford tuh justru mau gue jual. Karena buat dapetin duit. Iya, gue butuh duitnya buat upgrade DCL atau Adamsnya jadi Kane atau Vardy. Itu Adams jadi Kane. Itu udah bukan upgrade lagi itu. Itu kayak ke rumah. Stephen punya itu upgrade dari Burke ke Salah. Lagi dapat jackpot aja gitu. Itunya justru buat turunin nanti. Oke. Cuman ya, gue masih nunggu inilah fixture-nya lah. Masih belum jelas juga. So far kan gue masih aman semua pemainnya. Ya sebenarnya kalau sampai Everton lawan West Brom kan, lu jangan jual Calvert-Lewin-nya gitu kan malah ya. Iya. Adams-nya dan Rashford lu keluar lu -4 gitu jadinya ya. Makanya ya masih menunggu kepastian lah semuanya. Kalau gua mah santai main mah nggak usah mikir jauh-jauh kalau gua. Man, lu ngomong statement itu, kita ngapain ngomong 1 jam ini ya? Kalau gua udah nungguin. Udah nungguin. Kita kelar 10 menit. Kan kalau gua, jadi kalau bener. dari gua, ya lu dengerin mereka aja udah 1 jam gitu. Dari gua mah simple aja. Gua demen nih si Zo sama Evan dua-duanya tadi nulis problemnya Lawton. Kayak gua ngerasanya kayak this guy baru ngegolin buat lo, terus dia problem. Justru dia tuh problem kita ya, problem yang nggak problem kita, salah beli. Kan belum bisa jual juga karena itu udah double game week di 26. Kalau iya. Enaknya Evan karena Lawtonnya sudah menghasilkan. Jadi kalau mau dijual silahkan gitu ya. Betul. Tahu bener tiba-tiba lagi bagus lawan Spurs-nya doang yang gitu kan enggak tahu ya. Oke. Well, that's it guys buat episode kali ini. Cukup lama tapi semoga insight-nya banyak banget dan thank you so much buat collab kita nih, partner kita sudah datang. Thank you Ray. Thank you from Mantra FPL. Hari ini banget nih ada teman ngobrol hari ini. Hari ini ya syuting nggak semena sama kita doang ya. Lagi banyak job sepertinya. Wow. Jangan lupa minggu depan kita yang ke Mantra. Iya dong. Iya. Nanti ditunggu saja kita ada di sana. Iya. Sofwan tutup lah. Mantap. Ya begitulah intinya. Apa kalian rencanakanlah baik-baik matang-matang. Tuh nanti pantengin terus Twitter karena Ray akan ngepost yang tadi ya jadwal fixture kalau kalian mau lihat gitu. Terus pantengin yang Stephen tuh sama S3 bola kalau misalnya mau insight baru lagi. Intinya tetap dukung channel kita. Jangan lupa subscribe yang Mantra nih ada di deskripsi nanti ya. Tulisannya. Paling juga lupa lagi sih Tony masukin ke deskripsi. Nanti diingetin. Gampang. Intinya jangan lupa like, comment, subscribe. Itu yang paling penting buat kita sekarang. Oke, bye-bye guys. Bye.